lah Bang. Di JSCC, Jum kesayangan kita semua, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap penasihat hukum KC yang mengeksepsi kembali eksepsinya di warung makan pada waktu itu ternyata ditolak oleh majelis hakim. Dan kemudian dilanjutkan lagi, Saifuddin Ibrahim mereaksi kembali putusan selah majelis hakim yang menolak eksepsi para penasihat hukum. Nah, kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, kita putar dulu ya Pak Jul yang dalam sidangnya, kemudian berganti ke video selanjutnya. Silakan Pak Jul. Dengan sebenarnya, sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sebagaimana pihak-pihak yang merasa dirugikan atau diusik atas video yang dipublikasikan terdakwa, di antaranya dari GMFU, masyarakat PCMFU Bogor, masyarakat Pangandaran, dan juga di kalangan masyarakat umat Kristen itu sendiri, yaitu Lipo Cikarang dan GDI Sentul. Menimbang bahwa mengenai pengaturan masalah agama, majelis hakim berpendapat ditujukan sebagai kepentingan umum yang harus diamankan dan diatur oleh negara. Akan tetapi terhadap urusan kebebasan beragama merupakan langkah antisipatif dan juga represif dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya penegakan hukum. Terhadap dugaan tindakan penodaan agama oleh terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim menilai sudah berdampak pada kurangnya harmonisasi kehidupan dalam masyarakat. Selain itu, pengertian penyalahgunaan agama dan penodaan agama adalah dua hal yang berbeda, dengan mana penyalahgunaan agama dapat menimbulkan penodaan agama dan penodaan agama dapat berdiri sendiri. Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan genus penodaan agama, bukan penyalahgunaan agama, karena penodaan agama sebagai bentuk suatu tindak pidana, sedangkan penyalahgunaan agama adalah sebagai bentuk suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Maka dalam penanganannya pun menjadi berbeda, yaitu terhadap kegiatan penyalahgunaan agama diperlukan perintah dan peringatan dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu. Sedangkan terhadap tindak pidana penodaan agama berlaku norma dan hukum pidana ius penal dan hak untuk pidana ius pandemi sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat oleh penegak hukum. Menimbang bahwa penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat oleh penegak hukum harus dilakukan, begitu pula penuntut umum dalam perkara aku, karena pada prinsip. Ya, kita komentari dikit dulu sebelum panjang ya. Tapi di sana sih intinya adalah ditolak. Kira-kira Bayan gimana Bayan? Ya, Bang Andi sebentar. Yang jelas intinya di sana ditolak, artinya adalah bahwa eksepsi penasihat hukum atas terdakwa KC ditolak majelis hakim. Artinya kalau sudah ditolak ini artinya sidang dilanjutkan ya Pak Yan? Betul Bang Andi. Oke, saya sedikit ya. Ya. Agar memberi keterangan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah yang dirahmati Allah yang berada di Majelis Jum dan ada di Les Komen yang ada di Menara Siar yang berafiliasi dengan JCC. Oke, yang pertama ini kan harus ada putusan sela. Nah, ini mungkin putusan sela, namanya putusan sela itu apakah dilanjut persidangannya atau tidak ya. Alhamdulillah keberatan terdakwa atau dari pengacaranya itu yang dipimpin oleh Pak Komarudin ditolak majelis hakim. Berarti sidang berlanjut. Ada beberapa hal yang memang kita dulu kemarin waktu mendengarkan keterangan dari pengacara sangat jauh pasti akan ditolak. Dan kami di JCC
udah mengatakan yakin ditolak. Keyakinan ini karena apa? Tidak sesuai perbuat apa eksepsi para pengacara. Itu aja Bang Andi. Monggo dilanjut. Oke Pak Yan, jadi artinya adalah sidang dilanjutkan. Jadi nanti kan teman-teman seperti apa sidang selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain gitu ya. Masih lama sebenarnya, masih panjang perjalanan. Nah habis ini kita dengerin lagi ocehan Saifuddin Ibrahim atas ditolaknya eksepsi penasihat hukum. Silakan Pak Ju. Update status untuk MKC, ternyata benar bahwa putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menolak mentah-mentah seluruh bantahan dari tim pengacara MKC. Padahal semuanya jelas. Dari manapun apapun yang dikatakan oleh pengacara kami itu benar adanya, tidak dibuat-buat. Tetapi begitulah pengadilan Indonesia. Saya yakin mestinya hakim malu dengan apa yang disampaikan oleh pengacara kami. Bahkan juga pasal-pasal yang krusial yang dibuat-buat oleh jaksa itu sudah dibantah semuanya. Mental. Ini negeri yang luar biasa, yang bisa dipermainkan hukum ini. Sama seperti ini negeri yang luar biasa bisa dipermainkan katanya. Gimana teman-teman, bisa ditanggapi? Silakan Pak Bonar. Oke. Bang Bonar dulu deh, lanjut Ya, Bang Bonar. Ya, makasih Bang. Jadi yang pertama eksepsi itu ditolak ya. Artinya sidangnya akan dilanjut. Arti lainnya bahwa ada banyak orang yang frustasi paling tidak di dua channel ya. Channelnya Pak Saifuddin Ibrahim dan channelnya di Gereja YouTube. Jadi mereka kemarin mendengarkan kayaknya penasihat hukum itu luar biasa. Lalu kemudian mereka bangga dengan penasihat hukum, tapi kelihatannya hari ini mereka frustasi, dan frustasinya itu kelihatannya tidak sekedar frustasi, tapi justru semakin meyakinkan mereka semakin yakin bahwa sistem peradilan di Indonesia itu buruk, dan terbukti ya, tadi Pak Saifuddin Ibrahim masih pamer dan masih yakin bahwa pengacaranya itu masih memberikan eksepsi yang terbaik yang kemudian pasti akan diterima oleh hakim. Ternyata bahwa eksepsi itu ditolak, ini sebuah pukulan berat. Selain pukulan berat, bahwa ini menyisakan banyak orang yang kemudian itu punya pemikiran berbeda, punya pikiran lain tentang sistem peradilan Indonesia. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Sementara begitu Bang, makasih Bang. Terima kasih Pak Bonar, silakan Pak Yan. Silakan Bang Jumat dulu deh Bang, gampang saya. Baik, Ya, boleh. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tidaklah dikatakan seorang itu sebagai warga negara yang baik ketika mencoba untuk mencaci maki hukum yang ditegakkan di negara ini. Saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa kalau tidak ingin kemudian basah, jangan pernah main air, kan gitu ceritanya. Artinya bahwa ketika Anda tahu kalau di negara kita ini ada hukum yang mengatur tentang agama, ya maka jangan sekali-kali kebencian terhadap satu golongan membuat ya teman-teman semua itu membabi buta kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar terhadap pengetahuan. Ada sisi yang teman-teman tidak sadari, khususnya dari kru daripada siapa Pak Saifuddin Abraham ya,
bahwa kenapa umat Islam itu tidak pernah kemudian melakukan sebuah dialog atau debat dengan orang yang beragama Hindu atau Buddha di negara ini. Lain cerita kalau ada kegiatan-kegiatan kemudian tentang diskusi perbandingan agama atau materi yang diusung kemudian untuk menyatukan pendapat terhadap satu kejadian dari tokoh-tokoh agama. Tapi kalau mau dikatakan saling menyampaikan dan mengaku sebagai agama yang paling benar, agama Hindu Buddha itu tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini yang harus disadari. Kenapa kemudian Islam dan Kristen itu selalu bersinggungan? Ya karena itu tadi, ada di antara dua agama ini yang sering iseng gitu. Sering iseng. Padahal sejatinya, kalau mereka sadar bahwa agama itu dibalut dengan keyakinan, di mana keyakinan itu dibangun atas fondasi wahyu dan juga akal sehat. Artinya bahwa kita tidak perlu melakukan cara-cara yang kemudian menistakan agama lain untuk mendapatkan pengikut. Tak perlu. Dan itu sangat-sangat tidak berlaku di dalam ajaran agama Islam. Bahwa harus melakukan sebuah prosesi-prosesi yang sifatnya propaganda kemudian untuk mengambil umat lain masuk ke dalam Islam. Tak ada di dalam ajaran agama Islam itu. Apalagi sampai menghujat, ya mengajarkan tentang agamanya kepada orang yang sudah punya agama dan berbeda keyakinan dengan cara menghina agama tersebut. Padahal bukan pada zona debat atau dialog. Saya misalnya, saya punya banyak teman di kantor yang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kedinasan itu mereka sangat membutuhkan tanda tangan. Di mana tanda tangan saya itu adalah merupakan sebuah hal yang bisa mempengaruhi tentang pola hidup mereka, nasib mereka dalam arti kata tentang kedinasan. Yang tadinya tugasnya di Makassar bisa seketika pindah beda provinsi, itu hanya dengan tanda tangan saya misalnya. Nah, kalau saya menggunakan metode yang mereka gunakan, penindasan, penekanan, itu bisa jadi. Tapi Islam itu nggak begitu. Islam itu tidak membutuhkan orang untuk masuk ke dalam Islam. Yang dibutuhkan itu adalah mereka menyadari sendiri kemudian datang kepada jalan yang diridai oleh pencipta alam semesta. Jadi kita tidak perlu melakukan satu tindakan-tindakan kemudian pemaksaan, membuat sebuah kegiatan-kegiatan sosial untuk mengajak orang yang punya agama masuk ke Islam, itu tidak ada. Kenapa? Umat Islam itu punya dua hukum yang umat Islam itu pegang dengan sangat taat. Hukum negara dan hukum agama. Umat Islam diatur oleh sebuah hukum yang disebut syariat. Umat Islam taat kepada negara yang mereka bangun dari susah payah dengan air mata dan darah. Jadi tidak mungkin kemudian umat Islam itu sendiri melakukan suatu tindakan yang tidak mencerminkan warga negara yang baik. Salah. Jangan kemudian karena membela yang salah, kemudian yang dibela itu dihukum, lantas kemudian negara ini yang dicaci maki, penegak hukum ini yang dimaki-maki. Tidak bisa begitu. Karena negara kita ini ada sistem yang berjalan di sana. Ya, kalau sahabat-sahabat kita mengatakan sistem itu tidak berjalan, ya bicaralah selayaknya pada tempat yang semestinya. Jangan kemudian di sosmed curhat, ya mencaci maki atau menjelek-jelekan sebuah instansi pemerintah, nggak boleh. Itu tidak beretika namanya, bukan mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Begitu sementara sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Oke, Bang Andi, saya ya Bang Andi. Iya, silakan Pak Yan. Ini sebenarnya si Saifuddin ini terguncang, hatinya terguncang. Salah satunya tidak ada satupun counter atau eksepsi yang diterima hakim majelis hakim. Itu bukan berarti majelis hakim itu berat sebelah. Dari penilaian ada beberapa penilaian. Mungkin Anda
bukan fak dalam ahli hukum, Anda bicara hukum saat ini. Dan Anda tadi bicarakan, ini untuk Taipudin ya, contempt of court, atau disebut penghinaan terhadap peradilan Indonesia. Ini sangat tidak baik. Dan ini didengar, Anda live loh. Hati-hati dengan mulut Anda, nanti Anda ada apa-apa, kena lagi, baper lagi. Hati-hati. Kalau bisa Anda uraikan satu-satu, jadi jelas. Kenapa Anda sangat terus begini ngomongnya? Karena takut donasinya tidak masuk. Dan jelas ada 2 donasi di situ, rekeningnya rekening Kausman dan rekening Taipudin. Monggo Bang Hadi, lanjut. Lanjut video. Saya dulu juga jaksa ketika hari vonis itu, jaksa minta maaf kepada saya bahwa tuntutan jaksa kepada saya 5 tahun. Dia minta maaf karena dia tidak berkuasa untuk menghindar dari atasannya bahwa saya harus dituntut 5 tahun. Padahal itu kan hanya penistaan agama. Itu Stop paling Bang, 2 stop tahun. Bang. Sejahat apa? Ini bikin kacau lagi ini. Tidak pernah ada minta maaf. Karena tugas, bukan atas pimpinan, atas atau keinginan pimpinan. Ini salah. Pimpinan akan menanyakan kepada bawahannya atau pada jaksa yang akan nuntut lu. Ini Anda nuntut sekian, itu apa kriterianya, bla 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 bla, disebutin. Oke? Saya terima ACC. Itu pimpinan tuh, begitu. Bukan harus intervensi terhadap bawahannya, jaksa penuntut umumnya. Anda salah. Kalau ada bukti jaksa minta maaf di situ sebagai manusia, bukan sebagai aparatur negara atau sebagai jaksa penuntut umum. Anda ini dari tadi omongan dari awal udah menghina peradilan. Monggo lanjut Bang. Kesel juga. Oke, makasih Pak Yan. Kita berikan ke Bang Juma. Ini ada satu kata yang kurang enak didengar. Ini kan hanya penistaan agama. Nah ini Bang Juma, ini silakan Bang Juma. Ya, jadi begini, Bapak Saifuddin Abraham ini harus sadari ya, kenapa di negara kita ini ada aturan main tentang keyakinan. Karena dalam hal keyakinan Pak Saifuddin, itu adalah hal yang sangat sensitif. Berbicara mengenai keyakinan, itu adalah berbicara mengenai harga diri seseorang. Orang-orang yang kemudian ada di negara kita ini, yang mungkin kesehariannya, aktivitas rutinitasnya itu berkecimpung di bidang agama, para pendeta, para ulama, para ustadz, dan seterusnya. Kalau ada hal yang terjadi seperti penistaan, penghinaan, mungkin mereka bisa tahan diri. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kalangan bawah? Karena ada orang yang tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah ke masjid misalnya, tapi ketika agamanya yang disentuh, itu nyawa dia pertaruhkan. Nah, kenapa kemudian ada aturan-aturan main? Supaya terhindar negara ini dari kisru. Sehingga tidak bisa kemudian hal penistaan agama itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, nggak boleh. Kenapa kemudian para kristolog muslim itu hadir, menjamur? Ya ini untuk menghindari ini, supaya menahan antum semua, kalian semua, untuk jangan suka mencaci maki. Jangan mengajarkan agama kalian kepada orang yang sudah beragama.
untuk membangun kalian, ya membangunkan kalian dari tidur panjang kalian yang selama ini kalian jalankan, bahwa bisa menggalakkan kristenisasi dengan seenak perut kalian. Sadari itu. Kamu diangkut sama kendaraan umum, bisa-bisanya kau pengaruhi drivernya untuk kemudian pindah agama dengan menistakan nabinya. Hal-hal yang seperti itu Anda boleh lakukan kalau Anda sangat gatal mulutnya pada saat forum debat. Jangan Anda pada saat kehidupan umum, kehidupan yang biasa. Pada saat Anda bersosialisasi dengan orang lain, Anda kemudian melakukan misi-misi seperti itu. Nggak boleh. Anda naik angkot. Anda tahu orang itu Islam. Meskipun cuma Islam KTP, tapi agamanya Islam. Tuhannya Allah, Nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Anda hujat nabinya, Anda rendahkan nabinya, itu penistaan namanya. Nah, kalau ini dibiarkan dianggap sepele, hari ini Anda menista, besok dibalas menista, teman Anda juga menista, dari lawan Anda menista lagi, saling menista, apa yang terjadi di negara kita ini. Maka tidak ada kedamaian. Terus yang kalian usung, ajaran kasih itu kemana perginya? Jadi Pak Saifuddin Ibrahim, ya Abraham, tidak boleh seenak perut Anda mengatakan, ini kan cuma penistaan agama. Nggak bisa begitu dong. Penistaan agama itu di mata hukum, ya harus diproses. Dan derajat daripada hukumannya sama dengan maling ayam, pemerkosa, pembunuh, sama. Memiliki kekuatan hukum yang sama. Memiliki aturan, ya, regulasi yang sama. Nggak boleh seenaknya Anda. Jadi kalau Anda menggampangkan seperti itu, bisa jadi besok atau ini malam atau lusa Anda menghina lagi, menista lagi. Nggak bisa, nggak boleh. Ini jangan dicontoh ini. Sahabat-sahabatku Kristen yang lain, jangan dicontoh. Ayo mari kita berdialog. Saya setiap hari itu menyadarkan teman-teman yang ada di grup-grup WA itu. Ya, kita disibukkan dengan hujatan-hujatan mereka. Mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW, mencaci maki Allah. Coba, ini baru-baru saya berdebat 2 hari ini dengan Murtadin yang juga beberapa tahun yang lalu dipenjara karena penistaan. Tidak tobat dia, malah semakin berani. Coba lihat konten saya yang terakhir. Oh, makin berani dia. Padahal beberapa tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu sempat ditahan hampir 2 tahun. Karena penistaan menantang Allah. Sekarang dia nantang lagi, katakan lagi Allah itu adalah iblis. Aduh, saya katakan kepada dia, saya pikir Anda dulu itu ketika ditahan begitu keluar, Anda bertaubat. Dari menista, Anda menggunakan metode di mana Anda mengajarkan agama Anda dengan kasih sayang. Ini tidak. Ya, malah semakin menjadi-jadi. Nah, kalau Pak Saifuddin Abraham kemudian sebagai public figure memberikan sebuah jalan bahwa menista agama itu adalah hal biasa, pengikut-pengikut Anda, keronco-keronco Anda itu akan melakukan hal yang sama. Maka kita tidak akan pernah bisa damai. Ya harusnya kita disibukkan dengan masalah ekonomi, dengan masalah pendidikan. Jangan lagi negara ini disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Kristologi, baik itu dari Islam maupun apologet Kristen, mari kita dialog. Tapi dialognya itu ya sebatas kita menyampaikan kebenaran versi agama kita, di situ juga menyampaikan kebenaran versi agama Anda. Jangan kemudian kita saling menghina, menghujat, dan seterusnya. Saling menyalahkan boleh. Menganggap orang lain salah boleh. Tapi bukan berarti kita harus maki-makian sampai melanggar aturan main. Begitu Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, menista agama itu luar biasa itu. Pak, Anda sudah rasakan dibui gimana sih? Begitu barangkali sahabat sekalian. Silakan. Terima kasih Bang Jema. Pak Jul mau bicara? Ya, terima kasih Mas Andi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Iwan Villa yang berada di semua live komentar JCC official. Terima kasih. Negara Indonesia itu negara yang punya adab dan istiadat. Salah satunya itulah menjunjung tinggi nama orang tua kita,
para tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita. Dan di agama Islam, kita menjunjung tinggi Nabi kita, Allah kita. Dan di negara Indonesia, kita menghormati dan menjunjung juga itu apa Pancasila, presiden kita, berikut perangkat-perangkat yang terlibat di sana. Nah ini Saifuddin dengan agamanya yang katanya penuh kasih sayang, mengatakan enak dan enteng sekali. Saya hanya menghina, saya hanya menghujat, hanya katanya. Dan menista hanya katanya itu. Lah ini kalau saya balik itu umpamanya saya hina orang tuamu, saya nistakan itu bapakmu, saya nistakan itu Tuhanmu, apa kamu nggak marah? Apa kamu nggak bergejolak? Dadamu apa nggak bergejolak? Nah inilah orang ini sudah otaknya terbalik. Dikatakan menista itu hanya seperti hal sepele. Padahal ini justru dalam penghinaan agama itu luar biasa efeknya. Akan mempengaruhi pikiran seseorang. Seseorang bisa mempertaruhkan nyawanya kalau agamanya itu dihina. Nabinya dihina. Al-Qur'annya dihina. Nah ini orang yang katanya berlindung di balik agama kasih sayang. Kasihnya mana? Dengan kamu menghina agama orang lain, kamu sudah merobek-robek keimanan kamu sendiri. Yang katanya agama kasih sayang. Ini orang perlu dididik lagi otaknya ini. Biar tidak mempengaruhi Kristen-Kristen yang lain. Saya percaya di luar sana masih banyak teman-teman Kristen yang berpikiran nggak seperti si Saifuddin ini. Coba sekarang Saifuddin, kamu nistakan itu Presiden Jokowi, kalau kamu berani. Itu aja lambang negara kamu hinakan. Apalagi nih dalam keagamaan. Taruhannya nyawa coy itu. Nggak bisa dibikin main-main itu. Nyawa taruhannya itu. Itu aja Mas Andi, saya kalau ngomong terlalu banyak nanti tambah marah-marah saya itu. Silakan Mas Andi. Ya, makasih. Pak Ian. Saya sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Bonar. Ya, yang pertama, dia tadi mengatakan bahwa JPU itu meminta maaf terhadap dia. JPU-nya itu dipaksa atasannya untuk menghukum Saifuddin Ibrahim. Ini memberi kesan bahwa pengadilan yang kemarin itu diintervensi, tidak adil, tidak jujur. Artinya, dia sedang mengabarkan bahwa sistem peradilan Indonesia itu memang tidak seperti teori, tapi justru buruk dengan pernyataan dia tadi. Ini satu hal yang sejatinya bisa dipakai sebagai dasar untuk menjerat dia lagi. Karena apa? Karena ini disampaikan di muka umum ya. Lalu kemudian dia bilang, saya kan cuma menista agama. Nah, kalimat ini sebenarnya berarti bahwa dia tidak percaya pada undang-undang atau aturan yang menjadi dasar dakwaannya gitu. Dia dihukum pakai undang-undang atau aturan. Lalu kemudian dia bilang, saya kan cuma menista agama. Itu sama seperti saya mengatakan bahwa saya kan cuma membunuh. Artinya saya tidak percaya dasar hukum yang melarang pembunuhan. Ini logikanya gitu loh, berbahaya beneran gitu. Terus kemudian yang berikutnya, kalau memang pengadilannya Pak Saifuddin Ibrahim ini bermasalah dan dia tidak mau naik banding atau bagaimana, sejatinya dugaannya dia itu atau peradilannya dia ini akan menjadi bahan kajian di perguruan tinggi yang punya fakultas hukum. Itu sangat menarik bagi teman-teman adik-adik kita yang sedang kuliah di fakultas hukum. Karena apa? Karena kalau dugaannya dia itu benar, maka kemudian itu bisa jadi masukan untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Tapi saya yakin bahwa dia itu hanya untuk menghina pengadilan, bahwa dia mengatakan JPU-nya meminta maaf karena JPU-nya itu dipaksa oleh atasannya, itu bermasalah besar. Terus kemudian saya nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Bang Jumat tadi, bahwa penista agama ini kok kayaknya itu semakin berani gitu. Oleh karena itu saya tertarik dengan Golda Meir yang ada di belakangnya Pak Yusuf, Pak Saifuddin Ibrahim itu. Golda Meir itu adalah mantan Perdana Menteri Israel dulu ya. Nah pertanyaannya begini, apakah para penista agama itu mendapat dukungan dana yang besar
Satu, lalu kemudian apakah para penista agama itu selalu muncul untuk memberi stigma buruk kepada agama tertentu, seperti misalnya Islam, yang kemudian dikatakan agama sensitif atau agama tukang lapor gitu. Jadi kalau dua hal ini memang yang betul-betul terjadi, ada donasi kepada para penista agama, dan kemudian ada upaya untuk memberi stempel buruk kepada Islam, maka ini benar seperti yang dikatakan oleh Bang Juma, bahwa penista agama itu akan semakin bertebaran karena hidupnya ditanggung, dan kemudian dia berhasil memberi stempel buruk kepada Islam. Nah, saya tanya itu kepada Bang Bob, lalu kemudian beliau begini menyatakannya, bahwa Muslim yang melaporkan itu adalah orang-orang yang mendorong para penista untuk membuktikan kebenaran fitnahannya diuji di pengadilan. Jadi kita ini sejatinya adalah orang-orang yang suka menguji kebenaran fitnahan itu di pengadilan. Yang kedua, kita ini yang sering dituduh sebagai agama sensitif dan agama tukang lapor, berusaha menghindari kejahatan dan berusaha untuk mendorong tertib. Makanya kami laporin. Kami ini itu orang-orang yang taat pada prinsip hukum sebagai panglima gitu. Dan kami ini Muslim ini yang melaporkan itu, yang berusaha kalian stempel sebagai agama sensitif dan agama tukang lapor, kami meyakini bahwa para penjahat itu harus dihukum dunia dan akhirat. Berbuat jahat bukan jalan keselamatan, Pak Saiful Ibrahim. Jadi ini juga sebuah fakta yang mungkin kita perlu waspadai ya, bahwa pada saat penista itu dapat dukungan donasi yang besar dan kemudian dia berusaha memberi stigma buruk kepada Islam, maka para penista itu akan semakin bertambah. Benar seperti yang dikatakan oleh Bang Juma. Saya kira demikian dulu, Bang. Terima kasih Bang Bonar. Jadi saya merefleksi kembali bahwa si Udin waktu itu di dalam sebuah angkutan umum ya, yang dikendarai oleh saudara Supri, yang mengatakan Supri gitu ya, terus menyebarkan agamanya kepada si Supri, terus kemudian sekaligus menghina Nabi Muhammad SAW. Itulah di sana. Dan ada penekanan Bang sedikit di situ si Supri. Iya. Hal-hal demikian inilah yang dianggap sebagai hanya cuma. Nah ini kan suatu otak kotor gitu loh yang terdapat dalam pikiran Saiful Ibrahim ini gitu. Kedua adalah orang yang sudah terhukum, sudah ingkrah, terus masih baper, tidak mempercayai hukum itu, lebih baik keluar dari Indonesia saja. Kalau sudah tidak mempercayai hukum yang berlaku di Republik ini, ya kamu buat apa kamu tinggal di sini cari makan gitu loh. Kemungkinan masih ada negara lain yang cocok seide denganmu di sana gitu loh. Kedua, orang yang tidak mengakui kesalahan itu namanya sombong. Cenderung menyalahkan orang lain, bahkan institusi yang disalahkan. Itu namanya angkuh. Tapi orang yang sudah mengakui kesalahannya, insaf, bertobat, kembali kepada jalan benar, itulah orang yang saya beri jempol. Tapi si Udin ini semakin menjadi-jadi. Semoga saja bisa kembali masuk yang kedua kali. Itu harapan saya, Pak Yan. Mau tambah apa lanjut, Pak Yan? Dikit, Bang. Soalnya soal institusi ya, soal penegak hukum yaitu jaksa penuntut umum di sini. Yang pertama tadi betul ya, dia menghina jaksa, bukan tidak menghina jaksanya, tapi peradilannya atau content of course dari awal itu. Terus yang kedua, jaksanya minta maaf. Ente siapa? Kalau jaksa minta maaf, terus terang aja, orang yang salah pasti akan diminta maaf semua. Ini karena pimpinan saya harus begini. Anda menggiring opini kemana ini? Jaksanya siapa namanya? Saya datengin, betul nggak? Saya akan tanya dia. Terus terang aja, saya akan tanya. Kapan minta maafnya? Coba Anda buktikan itu. Tugasnya tugas, nggak ada minta maaf. Kalau eksekusi, mati. Yang merintahkan mati siapa? Jaksa penuntut umum eksekusi. Tembak. Atas perintah siapa? Perintah pimpinan. Pimpinan yang paling tertinggi siapa? Presiden Republik Indonesia. Untuk pemerintahan. Negara? Rakyat Indonesia.
yang sudah diikat oleh perundang-undangan yang ada berlaku, dan kita semua harus manut terhadap undang-undang itu yang tidak bertentangan dengan agama. Anda sadar enggak, Saipudin? Anda sok dengan Bang Juma, Anda debat kabur, Jong kabur, bisanya menghujat di belakang. Ini kalau memang ada keilmuan yang pintar, monggo, silahkan bikin itu eksepsi itu supaya dibantarkan diterima eksepsinya. Dari awal dibantarkan, ini selalu dibantarkan. Itu udah berapa minggu ditahan. Ini susah begini-begini. Anda maksa, ada adab, ada etika. Mungkin aja Anda, dengan uang, saya bisa masuk tuh. Buktinya Anda tertangkap itu, Anda ngasih petugas 200.000. Itu cerminan Anda bahwa Anda itu taat hukum. Indonesia adalah negara hukum, bos. Ingat, kita terikat hukum. Oke. Terima kasih, Bang. Jadi lanjut videonya ya. Andi, saya izin sedikit, Bang Andi. Iya, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi menyambung apa yang disampaikan Bang Andi tadi ya, bahwa narasi-narasi yang coba disampaikan oleh si Abraham Moses ini adalah sebuah kekonyolan ya menurut saya. Yang pertama adalah dari awal ya kita sadari atau kita tahu bersama bahwa upaya-upaya penggiringan opini yang coba dilakukan untuk terus melemahkan institusi peradilan gitu ya, dengan mencoba melempar narasi-narasi kepada publik bahwa apa yang dilakukan atau proses peradilan itu sejak awal sudah salah atau keliru begitu. Nah, ini kan sebuah tindakan yang menurut saya juga berbahaya ya, bagaimana cara dia secara tidak langsung juga mempengaruhi orang-orang yang mendengar apa yang dia sampaikan. Dan yang kedua, dengan kembali dia melabelkan hanya gitu ya, seakan-akan atau secara tidak langsung ya, sebagai bentuk sekali lagi sebagai bentuk ajakan gitu ya. Nah, dan juga memberikan kesan ya, hanya tadi itu dapat diasumsikan bahwa apa yang dilakukan si Saipudin dulu itu juga adalah sebuah pembenaran begitu. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah pernah dihukum ya, atau yang sudah berstatus residivis ini masih mampu melempar sebuah narasi bahwa apa yang dilakukannya dahulu itu adalah benar begitu ya. Sementara sudah terbukti atau di mata hukum atau sudah ketok palu ya kasarnya itu sudah terbukti bersalah begitu. Nah, ini yang sangat berbahaya menurut saya, Bang Handi, Pak Yan, dan Ustadz Zuma dan teman-teman lain gitu ya. Penggiringan opini seperti ini yang justru berbahaya bagi kesatuan Republik Indonesia atau kesatuan kita sebagai anak bangsa gitu ya. Oleh karena itu, sekali lagi menurut hemat saya ya, mungkin bisa dikerucutkan atau mungkin pihak-pihak berwenang bisa kembali melirik gitu ya. Statement-statement yang berbahaya seperti ini yang sekali lagi secara tidak langsung juga menjustifikasi dari pihak peradilan itu sendiri. Demikian mungkin Bang Andi. Saya kembalikan. Sedikit Bang Andi. Iya Pak, benar ya? Ya, sedikit ya Bang. Jadi masih melanjut tentang Golda Meir ya. Jadi kalau memang donaturnya ini adalah, jika memang donaturnya adalah Golda Meir Foundation atau yang sejenis itu, maka ini sebenarnya kita harus cukup waspada bahwa di balik mereka ini ada dukungan dana yang sangat besar. Tapi kalau teman-teman Kristen mau mempelajari persengketaan antara Jesus for Jews dan Jews for lawannya itu ya, jadi Rabi Topiel dan teman-teman ya, itu sebenarnya teman-teman Yahudi itu berusaha membentengi warganya mereka terhadap kristenisasi, karena memang kristenisasi itu bagi orang-orang Yahudi itu berbahaya. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk kita cermati supaya
supaya kita lebih dapat memahami apakah memang beliau ini sedang menjual negara, tanda kutip itu, menjual negara dengan cara dari sisi agama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini kan seorang residivis dan keputusannya sudah tetap inkrah gitu ya. Tapi beliau ini kayaknya masih selalu disuruh memberi pengajaran. Maka kita di sini mendorong kepada seluruh teman-teman Kristen, wahai teman-teman Kristen, jika Pak Saifuddin Ibrahim itu masih kalian jadikan sebagai dosen, sebagai guru, maka tolong supaya kalian memaksa Pak Saifuddin Ibrahim itu setiap kali membuat pernyataan, dalilnya harus kuat, dan jangan suka ngarang bebas, dan selalu menginterpretasi Quran itu berdasarkan pemahaman umum yang ada di Islam. Supaya apa? Supaya Pak Saifuddin Ibrahim itu tidak tertangkap lagi, dan kemudian supaya teman-teman Kristen yang mendengar Islamologi yang diajarkannya itu mendapat gambaran yang utuh tentang Islam gitu. Itu saya kira sangat penting bagi teman-teman Kristen. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Jangan jual keselamatan akhiratmu dengan tipu muslihat seperti yang dilakukan oleh Pak Saifuddin Ibrahim yang telah terbukti bersalah itu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Makasih. Kita lanjut. Bang Andi sedikit dulu, Bang Andi. Saifuddin Ibrahim waktu itu. Ahok dituntut dan divonis 2 tahun penjara. Saya dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Dan saya mengira bahwa pengadilan ini akan sama dengan yang saya alami 3 tahun yang lalu. 2018 saya divonis setelah 16 kali sidang yang melelahkan dan dihadiri oleh FPI yang sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi saya tidak pernah menolak ataupun saya tidak berbantah dengan keputusan hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun kepada saya, Saifuddin Ibrahim. Tetapi ada perlawanan. Dari dulu saya sudah bilang kepada tim agar kita tetap berdoa. Apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan. Bahkan setelah 4 tahun saya divonis, saya mengajukan banding, tetap putusan pengadilan tinggi 4 tahun. Kasasi. Jadi jangan putus asa untuk itu. Kasasi ternyata turun jadi 2 tahun. Nah, harus mengajukan pembebasan bersyarat, hak saya, PB harus menghadapi ujian. Saya ditanya oleh Kemenkumham yang datang ke Lapas Tangerang waktu itu. Pertanyaan antara lain, apakah Bapak melakukan hal-hal yang membuat Bapak masuk penjara? Coba saya jawab apa? Saya tidak pernah berani berbohong dengan kebenaran dari langit. Firman Tuhan saya nggak berani. Bahkan suara hati saya. Silakan Pak Jun. Kebenaran dari langit katanya. Saya buka dulu. Ya, terima kasih Mas Andi. Maaf teman-teman yang lain nanti giliran ya. Ya, orang ini sekali lagi ya sudah terbalik akal dan hati nuraninya. Dia mengatakan agama dari langit dan sebagainya. Jelas di ajarannya itu penuh kasih sayang dan seorang Kristen itu harus taat kepada pemerintahan.
Itu ada itu, mungkin teman-teman yang lain bisa menjabarkan ayat tersebut. Masih ingat ya, di kepala saya, segar masih ingatan saya itu. Si Saifuddin pernah mencokok ya, 200.000 itu kepada petugas yang waktu itu di dalam perjalanan. Itu masih ingat, mungkin teman-teman di sana kemarin ada tagar 200.000. Tuh. Ini sudah menunjukkan akhlak Saifuddin ini. Akhlaknya sampai di mana? Dan dia itu berbaperia di sini mengatakan bahwa si Anu kok sampai 2 tahun, saya 4 tahun. Nah itulah hukum. Ini orang sudah dihukum, sudah jadi apa itu residivis ya. Ini masih baper. Ini orang perlu dimasukkan lagi ke dalam sel agar apa? Agar otaknya itu bisa lurus, tidak menceng-menceng begini. Ini statementnya ini sangat luar biasa. Saya itu hanya menghina ataupun melecehkan agama, hanya, sekali lagi katanya hanya. Ya kalau itu hanya melecehkan, itu sebagai kata-kata yang ringan, tidak ada artinya bagi kamu. Tapi bagi kamu itu luar biasa. Namanya penghinaan. Orang tuamu bagaimana kalau kita hina atau dihina orang lain? Apakah kamu tidak naik darah? Apakah kamu tidak mau mempertaruhkan nyawamu untuk orang tuamu? Nah ini agama kami dihina oleh M. Koclok, si Kosman. Dan kami umat muslim tidak melakukan kekerasan kepada MKC. Kami serahkan semua kepada aparat-aparat hukum. Fair bagi kami. Tapi kalian terus menuduh kami ini agama teroris, agama bejat, agama dan lain sebagainya. Itulah pemerintahan kalian, memutarbalikkan fakta. Mulutmu adalah harimaumu. Jelas si Kosman itu menistakan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Itu jelas itu. Dan kami marah. Tapi kami bisa menahan diri karena kami taat kepada hukum dan juga taat kepada agama seperti kata Bang Zuma. Dan kami apa? Kami tempuh jalur hukum. Teman-teman muslim melaporkan kepada aparat hukum. Aparat hukum bergerak sesuai dengan laporan. Maka ditangkaplah MKC. Sesuai dengan laporan yang tertulis. Dan data faktanya sudah ada. Sekarang MKC sudah ditolak. Eksepsinya ditolak. Artinya itu pihak kejaksaan dan kepolisian dengan semua data-datanya sudah akurat bahwa itu positif melakukan pelecehan agama. Dan di dalam undang-undang itu ada pasal-pasal, mungkin Mas nanti bisa menjelaskan. Itu jelas terang benderang bagi kami itu. Tidak ada yang seorang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan itu harus dihukum. Nah ini si Saifuddin berbaperia di sini. Kamu nggak ingat ya kemarin kamu mau menyogok seorang polisi itu? Itu apakah perbuatan seorang Kristen yang baik? Ingat di ajaran kamu mengajarkan kamu harus taat kepada pimpinan atau negara. Begitu aja Mas Andi, silakan. Bang Zuma, monggo dilanjut Bang Zuma. Iya Bang, jadi sedikit aja dari saya tambahan. Artinya gini, kalau kita sebagai warga negara menyadari duduk persoalan yang kita hadapi setiap hari, tentu kita akan menghadirkan aparatur negara sebagai sentralisasi dari tercapainya sisi keamanan di negara kita ini. Itu tidak bisa kita sepelekan. Bagaimana kemudian seorang maling ayam supaya tidak meresahkan ya kita laporkan. Pelaku pencurian supaya tidak meresahkan yang kita laporkan. Pelaku pembunuhan supaya tidak meresahkan dan menimbulkan hal-hal yang bisa berdampak lebih luas terhadap masyarakat umum, kita laporkan. Itu bukti apa? Bukti bahwa kita cinta terhadap negara ini. Karena itulah kemudian pemerintah mengeluarkan aturan main. Layaknya rambu-rambu lalu lintas itu diberikan supaya bisa menenteramkan kehidupan masyarakat. Bisa membuat segala sesuatunya berjalan dengan normal. Orang yang kemudian tidak mau tahu tentang lampu merah di jalan, tunggu aja celakanya. Kan begitu aturan mainnya. Jangan sudah ketahuan melanggar lampu merah, kemudian tidak mau mengaku. Padahal sadar, melanggar lampu merah itu ada kemudian ya delik hukum yang kena. Setelah kena,
kemudian curhat nyalah-nyalahin aturan yang sudah dibuat. Ini negara ini dibangun atas dasar persatuan dan kesatuan yang kemudian melahirkan sebuah aturan di mana aturan itu kita buat untuk kita taatin. Begitu Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Bukankah Anda itu suka mencela, mengatakan ajaran agama Islam itu ajaran sesat, dengan cara-cara Anda kemudian menolak, menghujat Rasul dan seterusnya. Nah, buktikanlah bahwa agama Anda yang baru ini bisa kemudian membuat Anda jauh lebih baik. Dulu sebelum Anda menjadi Kristen, Anda tidak dikenal sebagai penghujat. Ya, sejahat-jahatnya Anda di dalam pesantren, Anda tidak pernah dilaporkan penistaan agama. Ketika Anda menjadi Islam, Islam tidak mengajarkan Anda untuk menghujat agama Kristen. Anda tidak tampil kemudian sebagai ulama, sebagai orang besar dalam ajaran agama Islam, untuk kemudian membela Islam, ya, nyerang-nyerang agama lain. Tidak. Tapi kenapa ketika Anda merasa sudah dalam hidup yang benar, menjadi anak Tuhan, kata Anda, justru Anda menjadi seperti ini. Seharusnya ketika agama itu, Islam itu Anda katakan sesat, begitu Anda kemudian menjadi Kristen, Anda menjadi semakin kasih terhadap Islam. Anda semakin sayang kepada pemeluk Islam. Terhindarlah mulut Anda itu dari caci maki. Tapi faktanya apa hari ini? Tidak ada yang terlontar dari mulut Anda itu kalau bukan makian, cacian. Apa yang sebenarnya yang ada dalam benak Anda? Contoh misalnya nih ya, Islam itu kan mengajarkan kita bagaimana kemudian ada rasa empati, kasih sayang. Ya, mendahulukan kepentingan banyak daripada kepentingan pribadi. Anda punya anak masih Islam, tapi Anda tidak sedikit pun tidak mencerminkan ada kasih terhadap mereka. Anda maki-maki agama anak Anda di depan umum lagi. Di mana perasaan Anda terhadap anak Anda, terhadap keluarga Anda, terhadap orang-orang yang pernah berjasa, membuat kepala Anda keras, nggak lembek kayak balon? Kemana semua itu tanda-tanda jasanya orang-orang yang pernah berbakti kepadamu? Yang pernah melahirkan kamu, yang pernah bersusah payah untuk makan aja susah. Kemana perjuangan mereka kau sia-siakan semuanya? Sepatutnya sebagai orang yang tahu dua agama, katanya tahu Quran, tahu juga Bible, tidak ada lagi caci maki di lisan kau itu. Apalagi membela orang yang salah, apalagi mencaci maki pemerintah. Nggak cocok Saifuddin Ibrahim. Karena itulah saya katakan, kondisi Anda saat ini tidaklah mencerminkan sebagai makhluk Tuhan yang baik. Siapapun Tuhan Anda hari ini, sekiranya bisa dia sangat kecewa terhadap Anda. Anda tidak mencerminkan orang baik. Terhadap orang Kristen juga Anda tidak baik. Apalagi terhadap orang Muslim. Anda bukan menjadi seorang orang yang baik. Ya. Masih bagus mereka itu yang Kristen dari lahir daripada Anda. Begitu Anda menjadi Kristen, Anda seperti singa ompong. Koar-koar di mana-mana, mencaci maki dan seterusnya. Apa coba urusan Anda dengan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW? Apa dosa beliau terhadap Anda? Umatnya Rasulullah Muhammad SAW tidak membuat sebuah kitab, lalu terjemahannya ngambil kata theos, ngambil kata apostolos, ambil kata biblos, ya. Tidak ada itu pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menerjemahkan kitabnya dengan mengambil istilah-istilah Yunani, nggak ada. Lalu kenapa kemudian kau benci kali sama pengikut beliau, benci kali sama pribadi beliau? Apa salah beliau rupanya sama kamu? Bukankah kitabmu sekarang ini yang menodai ajaran umatnya? Ya. Bukankah seharusnya yang ada Anda sebutkan apa Allah itu adalah theos? Kenapa pula rupanya kau mengambil itu istilah-istilah Alkitab? Padahal kamu sadar itu. Alif, lam itu apa hukumnya?
di dalam penamaan sebuah kitab. Kenapa berpura-pura menjadi seorang yang lebih tahu tentang itu semua di hadapan orang-orang Kristen? Anda tahu itu hukum bacaannya. Hanya ada satu agama yang berhak memiliki dan menyandang kitab suci dengan kata al. Hanya Islam. Tapi kenapa kemudian kau butakan hatimu ya agar dianggap sebagai pahlawan untuk orang-orang Kristen? Padahal katanya kamu bisa bahasa Arab. Ngerti nahwu sharaf. Terus kenapa masih nyebut kitab-kitab kalian itu dengan sebutan Alkitab? Kemana itu otakmu? Ya, benci kali kau sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pahlawan buat mereka. Harusnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu disampaikan kepada mereka. Bahwa yang kalian sebut Yesus, kami sebut dengan Nabi Isa. Bahwa agama kami mengajarkan beliau itu adalah Rasulullah. Agama kami mengajarkan beliau itu adalah hamba Allah. Agama kami mengajarkan bahwa Tuhannya orang yang kalian sebut Yesus itu adalah Allah. Kitabnya adalah Injil. Diutus kepada Bani Israel. Harusnya Anda sampaikan seperti itu. Karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kemudian hari ini kami tampil menghalang-halangi pergerakan kalian untuk tidak memurtadkan umat Islam di negara ini, itu karena kami sadar, kami tahu bahwa kami harus menyampaikan misi agama kami adalah sebagai pembawa peringatan. Kami memperingatkan Anda semua bahwa apa yang Anda sembah di dalam agama kami itu hanya seorang rasul, hanya seorang nabi. Tidak ada paksaan kemudian kami bagi-bagi Indomie supaya kalian ngaku. Enggak. Enggak ada itu. Bagi-bagi sembako. Enggak ada itu. Edit-edit hadits. Edit-edit ayat kitab kalian. Yang tadinya Bapak kami ganti menjadi Allah. Tidak ada itu. Tidak ada di dalam ajaran Islam yang mengajarkan seperti itu. Ya. Kami hanya meluruskan segala fitnahan yang Anda lakukan terhadap agama kami. Allah kalian sebut punya anak. Kami luruskan. Kitab yang dituliskan berdasarkan hanya karangan manusia. Yang kalian sebut dengan Alkitab. Kami luruskan. Anda tidak mau terima, kami tidak paksa. Tidak lantas kemudian kami menghujat. Mencaci maki. Kami hanya mencari apa yang ada di dalam kitab Anda. Akibat daripada Anda usil terhadap kitab kami. Mengatakan Rasulullah Muhammad SAW nabi palsu, pedofil. Saya katakan stop katakan itu, berhenti katakan itu. Mari kita cari siapa serigala yang ada di dalam kitabmu. Kita cari itu dulu, poin-poinnya, datanya, dalilnya, ya, sumber yang menjadi alat untuk membuktikan itu. Itu yang kita pakai. Stop menghina Rasulullah. Kita cari siapa serigala yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang dikatakan di dalam di kitab kalian sendiri. Sesungguhnya penyesat itu betul dari kita. Tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Cari itu. Kita bantu untuk menyadarkan kalian. Cari di dalam kitab kalian. Sehingga apa yang terjadi? Kita berdebat. Kita berdiskusi. Kalau kemudian ternyata kami mampu membuktikan serigala itu ada di kalangan mereka, orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, lalu kemudian kalian sakit hati, karena kesakitan hati itulah kemudian membangun pemikiran kalian untuk melakukan cara-cara yang tidak baik, pasti kami juga akan melakukan perlawanan. Kenapa? Sejatinya Islam datang sebagai rahmat, bukan untuk menyesatkan kalian. Kurang apa lagi coba, ketika di dalam kitab kalian diterangkan, Rohul Kudus ketika datang akan mengingatkan kembali perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Siapa kalian? Bani Israel. Berarti orang yang pernah bertemu dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Apakah terulang kembali dalam Al-Quran? Terulang. Apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel awal mula? Apakah terulang di dalam surah-surah Paulus? Tidak. Nah itulah yang perlu ya Saifuddin Ibrahim pahami dengan baik. Anda boleh mengaku sebagai anak Tuhan. Boleh. Silakan. Tapi sejatinya
anak Tuhan yang harus menjadi contoh. Kami ini hanya anak manusia, kalian anak Tuhan, derajat kalian lebih tinggi katanya. Berilah contoh yang baik. Ya, jangan kemudian Anda justru memperlihatkan contoh-contoh yang tidak baik. Kalau kamu kembali kepada prinsip agamamu, bukan hanya di mulut, ajaran kasih, kasihilah musuhmu. Se-Indonesia umat Islam menghina, menista, mencaci kalian, harusnya kalian itu cuman usap dada, senyum, senyum, dan merangkul memeluk kami. Semakin kami liar, semakin kami rasis, semakin kalian rangkul. Ini tidak, justru kebalik. Kamu disadarkan dengan hukum yang ada di negara ini, yang diperjuangkan dengan kalimat tauhid ini. Disadarkan dengan Anda ditahan. Bukannya sadar, malah menyalah-nyalahkan kembali kepada aparatur negara. Jadi, ya itulah aku bilang, tinggalkan agama yang membuat Anda gila permanen. Demikian sementara. Bang Handi. Nunggu Bang Bonar. Sebentar Bang Bonar, saya mau nanya Ustadz Juma dulu. Begini Bang Juma, tadi ada kata yang perlu diluruskan bahwa ajaran dia bersumber dari langit. Ini harus diluruskan. Apakah memang ajaran Kristen bersumber dari langit? Ini harus diluruskan dulu Bang Juma. Silakan. Maaf ya Bang Bonar. Oke. Bentar Bang ya. Begini. Ini kita jangan pakai Quran deh. Kalau kita pakai Quran, mereka pasti tidak akan terima. Siapa yang datang dari surga? Ya, Uranon, siapa yang datang dari sana, dari langit? Yesus, menurut konsep iman mereka. Maka sejatinya, kalau dikatakan kitab mereka itu dari langit, satu-satunya sumber kemudian itu adalah Yesus. Bukan yang lain. Itu kalau dikatakan dari langit. Itu pun yang terlontar dari mulut Yesus, yang menjadi penafsiran atau menjadi sabda, kedudukannya hanya sebagai hadits. Tentu Yesus memiliki firman yang dibawa dari langit, yang diterima dari yang mengutusnya. Kenapa? Datanya jelas, segala firman yang engkau berikan. Berarti Yesus menerima firman. Ada yang menjadi sumber. Dia sebagai penerima dan kemudian penjabar kepada Bani Israel. Nah, sekarang kita tanya, mana segala firman yang Yesus terima itu? Mana? Mana? Sahabat Kristen ingin mengatakan catatan Lukas. No. Percuma dong titel Anda itu sampai ke level profesor. Kalau Anda tidak bisa menganalisa secara ilmiah. Contoh misalnya di Lukas. Lukas menuliskan sesuatu berdasarkan hasil penyelidikan. Wahyu tidak perlu penyelidikan. Saksi sekalipun tidak dibutuhkan. Kalau itu adalah wahyu. Kenapa? Karena itu adalah bahasa Allah, bahasa Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dengan sang utusan. Apa yang mesti Tuhan, apa yang mesti Allah, apa yang Allah terima, yang mesti Nabi tersebut sampaikan kepada kaumnya. Itulah wahyu. Wahyu tidak membutuhkan kesaksian. Namanya wahyu. Berarti ilham dari sang pencipta alam semesta. Ini jangankan kesaksian, Pak. Dia lakukan penyelidikan. Artinya, bukan bahasa langit yang kemudian langsung diterima dari sang penerima. Berbeda dengan apa yang terjadi kepada Nabi Musa. Tangan Musa sendiri yang menuliskan, yang mengajarkan, yang menyampaikan. Satu. Kedua, yang dikatakan kitab suci dari Allah, Al-Quran itu, kitab itu tidak akan pernah mewanti-wanti, jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi perkataan-perkataan di dalam kitab ini. Kalau dia kalamullah yang mendapatkan stempel sebagai kalamullah, yang kemudian dijanjikan untuk diwahyukan dan dijaga kemurniannya, tidak akan mengatakan data-data itu. Jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi. Tapi kalau dia kedudukannya bukan wahyu, dan diindikasikan akan bertambah dengan karangan-karangan manusia, maka data di dalam kitab itu akan menuliskan dengan akurat. Jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi, jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi, jangan kau rubah. Kenapa?
karena di situ tidak ada penekanan dari sang pemilik kalam bahwa kalamnya tidak akan dirubah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi. Al-Quran justru menantang manusia, jin, iblis, setan, tuyul, ditantang oleh Al-Quran untuk merubah Al-Quran, untuk membuat semisal Al-Quran. Itu baru dikategorikan kalimat dari langit. Berani dia menantang dirinya. Sampai saat ini coba kita lihat. Buka itu mata. Sehebat apapun sebuah negara membenci Al-Quran, mereka tidak mampu menggantikan bahasa Quran dari bahasa Arab menjadi bahasa sebuah negara. Contoh, ada negara komunis yang membenci kemudian Islam. Begitu Al-Quran, kitab sucinya Islam masuk ke negaranya, kekuatan apapun yang mereka punya, mereka tidak mampu merubah Al-Quran itu menjadi bahasa yang digunakan oleh negara komunis tersebut. Tetap aja menggunakan bahasa langit. Itu bukti bahwa itu kitab betul kalamullah. Kalau kitab Anda sebutkan firman Allah, wah, di mana itu titel Anda? Ya, sementara Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Anda. Di mana Yesus pernah bercerita tentang kitab Lukas? Di mana Yesus pernah bercerita tentang catatan Matius, Markus, apalagi surah-surah Paulus? Pernah Yesus menyebut perjanjian baru? Kitab Anda? Tidak pernah. Itulah artinya bahwa antara yang diutus dengan kitab Anda terputus di situ. Ada sesuatu yang tidak tersambung antara Yesus dengan kitab Anda. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Layaknya Al-Quran bercerita tentang Quran. Layaknya Rasulullah bercerita tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hebat kan itu? Seorang nabi yang diutus menceritakan tentang kitab yang dia bawa, disampaikan dengan cara lisan, diterima oleh para sahabat, dihafalkan, dituliskan. Ketika disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seluruh murid-muridnya, seluruh sahabatnya melafalkan, menuliskan dengan kata dan ucapan yang sama. Bagaimana dengan Yesus ketika dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, siapa yang mereka ini? Apa yang diterima oleh mereka? Kita lihat contohnya misalnya. Di dalam kitab Yohanes diterangkan. Ya, ada kekasih Yesus yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Di terjemahan yang lain dikatakan, murid Yesus yang dikasihi bertelekan di sisi Yesus. Mana yang benar? Penulisnya satu. Nama kitabnya satu. Nomor ayatnya sama. Nomor babnya sama, tapi berbeda bunyinya. Mana yang benar? Nah, itulah yang Anda katakan bahasa langit. Ya, Saifuddin Ibrahim, harusnya Anda sadar bagaimana ketika Anda di Islam, Anda belajar kodifikasi Quran. Bagaimana ketika di Islam, Anda belajar critical sanad, matan, perawi, dan seterusnya. Kenapa Anda tidak gunakan pola itu di dalam agama Anda sekarang? Atau jangan-jangan yang Anda kejar hanya fulus. Anda sudah bosan miskin ketika Islam. Di sini, dengan Anda menyala-nyalakan Islam, rekening Anda menggelembung. Itu mungkin. Masih saya curigai, tapi saya yakin seputar itu tidak kemana-mana. Pasti di sana. Kuncinya di situ. Karena faktor X membuat Anda lupa terhadap pengajaran yang Anda dapatkan dalam ajaran agama Islam. Demikian sementara. Silakan sahabat. Terima kasih Bang Joma. Silakan Mas Bonar yang tertunda. Monggo. Ya, makasih Bang Handi. Jadi yang pertama, dia tadi sudah mengakui bahwa menerima putusan hakim, tapi ada kata tapinya. Tapi ada perlawanan kata dia. Ya, kalau kita bahas ya, perlawanan itu memang wajib kalau kamu sedang dalam pengadilan. Tapi adanya perlawanan kamu itu bukan berarti keputusan pengadilan yang telah kamu terima itu menjadi salah, bukan. Itu nggak ada anunya Pak Saifuddin Ibrahim ya. Jadi bila pun ada perlawanan dan ternyata perlawananmu itu sudah dikalahkan, maka kamu mau tidak mau harus menerima putusan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai teman-teman Kristen, beliau ini telah menerima putusan hakim ya. Oleh karena itu kita menyarankan kepada teman-teman Kristen supaya pada saat beliau ini mengajar,
mintalah supaya Pak Saifuddin Ibrahim ini membawakan dalil-dalil yang kuat, yang majlab, diinterpretasi secara baik gitu. Supaya apa? Supaya kalian dapat pemahaman yang baik tentang Islam. Nggak perlu masuk masuk Islam gitu. Anda murtad, Islam tidak rugi. Anda masuk Islam, Islam itu tidak kemudian menjadi agung, tidak ya. Itu perlu dicermati oleh teman-teman. Yang penting adalah bahwa apa yang keluar dari mulutnya Pak Saifuddin Ibrahim itu memang punya dalil yang nantinya akan menjaga dirinya dan kemudian akan memberikan pemahaman yang utuh tentang Islam. Nah, oleh karena itu saya bertanya kepada teman-teman Kristen ya, nanti kalian bisa berdebat dengan saya atau dengan Bang Juma atau diskusi ringan gitu loh. Kami Muslim ini itu justru pengikut hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus gitu. Itu kan saya bangga dengan itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang di sini yang belum pernah mengalami Kristen dan kemudian pindah ke Islam, mungkin tidak begitu, nilainya tidak begitu bagus ya, tapi saya pemahaman baru itu luar biasa, disitulah nikmat iman gitu, bahwa Yesus mengajarkan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya bilang sekarang, yes, la ilaha illallah. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Mereka bilang hukum Taurat itu dibatalkan. Kalau saya bilang, taatlah Allah, taatlah Rasul, ikuti seluruh ketentuan dari Allah, jangan membatalkan apapun. Yang ketiga, kasihilah sesama. Mereka tidak yakin kasih sesama dapat menyelamatkan, hanya penyalipan yang dapat menyelamatkan. Sementara kami, penebus kami adalah perbuatan baik. Kita disuruh untuk berlomba-lomba berbuat baik. Itu bagian pertama komentar, mohon maaf panjang dikit ya. Terus kemudian Pak Saifuddin Ibrahim itu memberi pernyataan bahwa dia itu menerima keringanan. Itu kan bagus ya kalau dia menerima keringanan. Tetapi jangan sampai diartikan bahwa keringanan hukuman yang dia terima adalah bukti bahwa keputusan pengadilan itu salah. Bukan Pak Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau misalnya saya dihukum, saya menerima keputusan hukum, dan saya berbuat baik, maka saya bisa dapat keringanan gitu. Bukan berarti keringanan yang saya dapat ini adalah bukti bahwa putusan hakim itu salah, bukan, nggak bisa gitu. Itu yang kedua. Lalu kemudian saya sedikit menambahkan tentang apa yang disampaikan Bang Juma ya, bahwa tentang siapa sih ya yang mengikut Yesus gitu, atau antikristus sebenarnya ya. Nah, antikristus yang pertama itu adalah Marcionisme menurut sejarah gereja kalau kita baca ya. Mohon maaf kalau saya salah. Dia mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru itu berbeda gitu. Dan kemudian yang berikutnya kalau kita baca Bible, bahwa antikristus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu. Jadi dia serigala tapi nampak seperti domba. Munculnya dari antara kita, kata Bible. Jadi bukan Muslim, bukan Islam. Sehingga saya semakin yakin bahwa kami Islam ini justru orang-orang yang mengikuti hukum terutama, hukum tertinggi yang disampaikan oleh Yesus, yang telah disempurnakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan heran wahai teman-teman Kristen bahwa beberapa denom Kristen yang masih mengimani Yohanes 17:3, Matius 11:25, Yohanes 20:17, lalu kemudian Markus 12:29 itu berkategori bidat gitu. Jadi jika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa pengutus Yesus adalah satu-satunya God yang benar, Yohanes 17:3, Tuhan yang Esa, Markus 12:29, Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25, Tuhanku dan Tuhanmu, ya, denom itu dicap sebagai bidat gitu. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah siapa di antara kalian yang sebenarnya antikristus? Ini pertanyaan yang sangat penting bagi teman-teman Kristen. Lalu menambah sedikit tentang agama langit ya, seperti itu. Nah, memang ya ada 3 agama samawi, ada Kristen, ada Islam, ada Yahudi gitu. Lalu kemudian kita Muslim ini seringkali dikatakan bukan agama samawi, tapi minta diakui sebagai agama samawi. Gitu. Oke lah, nggak apa-apa, terserah kalian gitu ya. Tapi sejatinya begini. Dari 3 agama ini, hanya agama Kristen yang Tuhannya berbeda. Bahkan Tuhan sesama Kristen itu berbeda. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau merenung sedikit itu, dari 3 agama samawi ini, hanya Tuhannya Kristen itu yang berbeda dengan agama samawi lain. Bahkan
Tuhan sesama Kristen pun berbeda gitu. Ini sebenarnya cukup sebagai pegangan untuk mempelajari ulang apa-apa saja sih yang ada di Bible, apa sih yang dikatakan Yesus. Supaya apa? Supaya kita betul-betul Kristen, dalam artian pengikut perintah ajaran Yesus gitu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Tidak bisa berbohong. Saya bilang saya akan tetap melakukan apa yang membuat saya masuk penjara. Terserah Bapak, apakah Bapak mengurangi 6 bulan tahanan saya, terserah Bapak. Tapi saya tetap melakukan itu. Karena ini adalah perintah amanat agung, beritakan, menangkan, muridkan, utus. Saksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Ini adalah perbuatan pekerjaan yang tidak bisa saya hindari. Tapi luar biasa, saya dikasih pembebasan bersyarat. Sehingga dari 2 tahun, saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan. Saya tidak pernah takut untuk membicarakan kebenaran itu. Bahwa firman Tuhan harus tetap disampaikan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita tonton dulu liputan kami tadi siang. Silakan kita tonton dulu video ini. Kami selaku tim penasehat hukum, saya Martin dan juga rekan Mansur Febrian mewakili para tim penasehat hukum yang lain yang tidak bisa hadir ya, untuk mengikuti agenda persidangan pembacaan putusan sela. Seperti teman-teman dari media ya, dan juga teman-teman yang lain yang mengikuti dan menyaksikan yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, seluruh eksepsi kita ditolak. Ada beberapa poin yang krusial. Yang pertama adalah mengenai kewenangan relatif, ya, kewenangan relatif Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengadili dan memutus perkara, di mana berdasarkan pertimbangan majelis hakim menggunakan pasal 84 ayat 2 dan seterusnya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana lokasi peradilan Pak KC ini di Pengadilan Negeri Ciamis ini tidak hanya menggunakan wilayah hukum di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dalam hal ini di Bali, melainkan di mana banyaknya saksi-saksi ya. Tadi dihitung kurang lebih ada 13 saksi yang di Ciamis. Jadi mereka menghitungnya per Kota Madia. Padahal sebenarnya kalau dihitung menggunakan daerah administratif secara keseluruhan dan pendekatan geografis ya, seperti Jakarta, area-area surrounding area Jakarta seperti Jabodetabek, Bogor, Tangerang dan sekitarnya, itu sebenarnya Pengadilan Negeri Jakarta entah selatan atau pusat itu yang memiliki kewenangan. Kalau kita menggunakan pendekatan meter by meter ya, dan juga didasarkan dengan di mana lokasi rumahnya ataupun domisili terakhir terdakwa, yaitu di Cikarang. Namun Pengadilan Negeri Ciamis melihat di mana banyaknya saksi, dan saksi yang paling banyak memang kalau secara daerah administratif spesifik gitu ya, Kota Madia memang paling banyak di Ciamis ya, Pangandaran. Lalu yang berikutnya mengenai menghadirkan saksi ya, penyidik menolak untuk memeriksa saksi dan mengesampingkan kata wajib dalam KUHAP ya mengenai pemeriksaan saksi AD charge.
ini dibantah tadi menggunakan pertimbangan dari teorinya M. Yahya Harhab. Seberapa luas kata wajib dan seberapa urgent untuk menghadirkan seluruh saksi yang meringankan. Nah, ini juga tadi digunakan juga bantahannya mengenai dengan azas hukum pidana ya, sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, yang lucunya gini, ketika penyidik menghadirkan saksi sebanyak 13 orang, apakah mereka menggunakan Gini ya, ini masih Sikit lagi bang, sikit lagi bang. azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena mereka hadir ke sana itu sudah pasti biayanya besar. Dan yang saya dengar diberikan sango lagi saksinya. Oh gitu. Ya, yang saya dengar ya, ada informasi beredar diberikan sango sekitar sekian-sekian untuk saksi datang ke salah satu wilayah hukum kepolisian. Itu tentu bukan biaya ringan. Itu bukan biaya ringan ya kalau menghadirkan itu ya. Luar biasa. Dan yang kedua, kalau mereka bisa menghadirkan 13 orang saksi, lalu pada saat kita rencana menghadirkan 14 saksi ditolak dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, ini sangat mencederai prinsip keadilan itu sendiri. Bagaimana penyidik sebagai instrumen resmi dari negara memiliki hak kewenangan yang tidak terbatas, sedangkan warga negara biasa yang kebetulan sedang sial ya, terlibat ataupun Panjangan ini. Ya udah bang. Ya, silakan. Oke, pertama, jadi betul ya, eksepsi dia ditolak seluruhnya. Memang kita sudah prediksi karena waktu pas persidangan eksepsi itu kita lihat gak ada satupun materi atau unsur dakwah yang dibantahnya satupun, pasal per pasal pun. Malah kebanyakan jadi blunder ini. Pengacaranya siapa? Kamarudin ya. Terus yang keduanya, tadi disebutkan hak prerogatif penyidik mau ngambil berapa. Karena gini, penyidikan ini untuk terangnya satu permasalahan. Dia ngambil bagaimana sesuatu terjadi unsur tindak pidana itu ada. Ini harus diungkap oleh penyidik. Kewajiban penyidik itu bukan saksi dari meringankan. Kalau meringankan monggo mau 14-16. Nah, yang ke soal ongkos diperhitungkan bagaimana ini tentang ongkos murah atau enggak. Ini tidak termasuk dalam hal itu. Ini ngambil narasinya begitu lagi. Pengacaranya maupun Saipudin sama-sama nggak benar ini. Monggo dilanjut Bang Handi. Ya mestinya sih sebagai PH yang baik, nggak usahlah baper di depan pendukung, merefleksi kembali tentang saksi, di mana tempat pengadilan dan seterusnya gitu ya. Anda kan punya kesempatan di dalam majelis hakim, punya keilmuan. Ya keilmuan itu dulu dipakai untuk membantah semua itu gitu loh. Kenapa mesti menyenangkan pihak yang mendukung Anda ini? Ada apa gitu loh. Ini kok PH kayak gini itu? Mestinya simpan tenaga hadapi persidangan berikutnya. Ya, simpan tenaga supaya apa? Bisa bantu KC membuktikan bahwa apa yang diucapkan KC sehingga dia jadi tersangka, Anda bisa bebaskan gitu loh. Tapi menurut saya, sampai apapun lu pakai data, tidak ada yang bisa mendukung atau meringankan KC. Yang penistaannya adalah menambah kata Yesus dalam ayat suci Al-Quran. Di sini intinya. Jadi nggak usahlah melebar kemana-mana menyenangkan pihak-pihak yang mendukung Anda dengan baper-baper kayak gini. Temposnya,
tempatnya, saksinya, bahkan seorang pengacara bermungkin bahwa saksi dibayar lah apalah. Ya kalau saksinya jauh, ya kalau diberikan transport emang masalah buat lu. Ini orang kayak nggak pernah aja bayar saksi gitu. Kalau saksi hari ini saya bekerja, meninggalkan pekerjaan saya, lu ganti dong demi keadilan, ya lu ganti kerugian saya, apa salahnya? Ini orang nggak pernah beracara apa ya, baru apa ya? Itu kira-kira kalau menurut saya. Mikir untung rugi ini Bang. Ya, kenapa? Ini orang kalau baru beracara apa ya? Kayak jual beli Bang, untung rugi. Suli lubis. Jadi tolonglah berikanlah edukasi hukum kepada orang-orang supaya orang-orang yang depan kamu semuanya pendukung kamu itu mengerti gitu loh, bahwa hukum itu nggak begini, beracara itu di depan hakim gitu loh, bukan beracara di luar pengadilan, bukan diobsesif kembali di warung kopi. Ini ngesepsi lagi nih. Ini yang dia ungkapkan ini apa sebenarnya, materi pra peradilan diulang kembali. Mestinya berpikir maju dong. Kalau saya ada di sana sebagai wartawan, saya bertanya, apakah Anda sudah punya data? Apakah saksi ada chat Anda percaya bisa membuktikan sangkaan atau tuduhan yang dilakukan KC kemarin waktu memasukkan kata Yesus? Anda sudah temukan ayatnya di Bible seperti demikian? Atau Anda sudah temukan di Al-Quran seperti demikian? Atau Anda sudah temukan di Alkitabul Muqaddas demikian? Ya kalau nggak ada, lu diam, ayo kita ngopi, nggak usah baper, kan gitu. Ini merembet kemana-mana, ngomonginlah jaksa, ngomonginlah penyidik, ngomongin tempatnya, ngomongin saksi. Padahal sebenarnya belum pemeriksaan saksi. Kayak sekarang pulang istirahat, pulang sana istirahat. Siapkan berkas sedang persidangan berikutnya. Itu menurut saya. Itu aja kok repot. Ada yang mau nambahin silakan. Dikit Bang. Ya, Bang Roba, benar. Iya, jadi kalau di masyarakat umum ya ada ungkapan yang sangat populer, yaitu mulutmu adalah harimaumu gitu. Itu orang-orang pada tahu, dan kemudian harusnya para pengacara ini lebih tahu gitu. Karena apa? Karena prinsip dasar dari pembelaan advokasi itu adalah bahwa dia harus prudent dan mempelajari setiap resiko pernyataannya gitu. Jadi harus prudensial dan kemudian dia melakukan analisis risiko untuk itu. Nah, bagi saya ya, kalau misalnya saya ini menggantikan Bang Martin itu, saya akan bilang no comment dulu deh gitu. Jadi pada saat ditanya itu harusnya dia bilang no comment dulu. Jadi dia duduk dulu dengan timnya, nanti tim itu membuat press release terhadap keputusan penolakan eksepsi itu harusnya begitu. Nah, tapi kemudian dia malah suka mulutnya itu ember, kalau istilah sekarang itu ember, suka kemana-mana yang justru berpotensi untuk menjerat dia. Jadi harimaunya, yaitu mulutnya, akan menerkam dirinya nanti ini sebenarnya berbahaya gitu. Nah, dia tadi bilang misalnya bahwa ada informasi beredar bahwa begini begono, itu kan sebenarnya itu masalah gitu loh. Harusnya duduk dulu aja di ruangan mana gitu ya, lalu kemudian kalian membuat sebuah pernyataan yang prudensial dan kehati-hatian demi menyelamatkan si Kosman dan demi supaya proses peradilan itu semakin lebih berkualitas gitu. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, kemarin saya sempat nonton dengan Bang Bob ya. Beliau mengatakan bahwa para pengacara ini menggunakan ungkapan atau kata dakwaan prematur gitu. Dan ternyata tadi itu memang benar bahwa hakimnya Ibu Pipi itu menyatakan bahwa dakwaan prematur itu tidak ada. Istilah dakwaan prematur itu tidak ada dalam perundang-undangan. Artinya apa? Artinya bahkan untuk eksepsi yang tertulis, bukan lisan, mereka salah gitu loh. Kok menggunakan frasa dakwaan prematur gitu. Ini kan sebenarnya berbahaya. Lalu kemudian tentang cepat, mudah, dan ringan tadi. Ya memang peradilan itu harus adil dalam konteks efisiensi ekonomis gitu loh. Bahwa harus cepat, mudah, dan ringan, lalu kemudian adil. Kalau saksinya umumnya ada di Ciamis, 13 orang gitu ya, tadi dia sebut, itu wajar kalau misalnya pengadilan. Betul, 13. Ciamis gitu. Jadi beliau ini
ini kayaknya memang nggak ngerti ya, jadi berusaha untuk mempertentangkan antara efisiensi pelaksanaan hukum acara itu dengan keadilan. Jadi dia menabrakkan hal-hal yang tidak seharusnya ditabrakkan. Saya kira demikian Bang, sementara Bang. Itu cara ngeles untuk apa ya, menjanjikan harapan semu kepada pendukung. Ya biasalah. Itu. Terus semua langsung, sorry bro, ini tidak ada jalan lagi, harus pasrah, kita pasti kalah. Enggak begitu bahasanya kalau PH kayak ginian gitu loh. Mestinya juga janganlah dilaipkan kayak gini. Ayo kita silent, bicarakan baik-baik, jujur apa adanya, profesionalisme dong sebagai PH, bahwa memang nggak boleh pesimis, kita kalah, harus optimis, tapi tentu dengan profesionalisme yang berbicara gitu loh. Jangan ada konflik interest karena kita ini berbanyak, berkelompok, tidak ada oposan di sini sehingga saling menyenangkan semua. Padahal sebenarnya apa di balik ini semua sebenarnya udah kalah gitu loh, nggak bisa buktiin apa-apa. Jadi gini Bang, gitu loh. Ya, ini pengennya dia ringan ongkosnya. Yang donasi yang diberikan donasi untuk Saifuddin Ibrahim dan Kasman ya, intinya ada dua rekening, ada Saifuddin, ada Kasman. Ini supaya irit Bang. Kalau di Jakarta Bang, dia hanya pakai Grab aja mungkin 50.000 atau 100.000 paling satu hari Bang. Ini dia harus nyewa kamar, hotel ya, baru sidang, terus bolak-balik. Mungkin itu Bang. Padahal kan miliaran Bang donasinya. Nah, kenapa? Ketakutan Bang. Dia kalah. Nggak sesuai dari putusan sela, ditolak. Apa eksepsinya? Ini membuat dia apa ya? Galau Bang. Bagaimana nih donasi ini masuk, ada lagi masuk nggak nih? Begini, sebentar Bang. Ini belum ingkrah apakah si Kosman ini salah atau tidak bersalah. Karena belum ada putusan. Anda sudah keok, belum apa-apa, udah kemana-mana. Oke Bang, lanjut Bang. Sebentar Bang Handi, saya kira menarik apa yang disampaikan Bang Ian ya. Jadi biaya beracara itu dia anggap mahal dari sisi egonya gitu. Jadi dia pingin supaya beracara itu di dekat rumahnya, di dekat rumah pengacara itu maksudnya, supaya dia nggak terlalu habis di duit gitu. Tapi dia melupakan 13 saksi yang kebanyakan di Ciamis gitu. Harusnya teman-teman pengacara ini kan mempertimbangkan bukan hanya egonya, tapi juga mempertimbangkan biaya untuk memindah 13 orang saksi yang kebanyakan di Ciamis. Efisiensi. Ya, jadi sejatinya pilihan hakim itu sudah benar, cuman ya itu tadi seperti Bang Handi bilang, itu dia mau ngeles, dia diminta untuk live, lalu kemudian dia tidak berhati-hati orangnya, lalu kemudian dia bilang seperti itu. Padahal sejatinya dia ingin efisiensi bagi dirinya, bagi orang lain dia tidak peduli, dan itu dianggap sebuah keadilan. Ini kan ngaco beliau ini. Dan harus diingat juga Bang Bonar, Pangandaran Ciamis itu jauh, bisa 3 jam. Jalannya kecil, nggak bisa lewat tol. Monggo Bang, lanjut Bang. Jauh itu, gue pernah lama di sana, tenang aja. Pengadilan itu berada di Kabupaten Ciamis. Sedangkan Pangandaran yang 13 ini ada di Pangandaran, itu jauh. Monggo lanjut Bang. Masih jauh-jauh itu jalannya. Oke, kita ke Bang Juma. Bang Juma ada respon? Lanjut aja dulu Bang. Mau saya tambahin dikit ya. Ya intinya itu bayarannya kurang itu, gitu aja. Kurang banyak bayarannya itu, gitu aja pengacaranya itu. Kalau ditambahin berapa puluh juta lagi kan semangat lagi itu. Tapi ya itulah, masalah sudah bergulir. Saifuddin dengan karakternya yang kayak begitu, merasa dizolimi, mengatakan dan lain sebagainya itu di waktu videonya itu, sepertinya dia itu nggak kerasan di Indonesia ya. Orang ini sepertinya nggak kerasan di Indonesia. Kalau
si Saifuddin nggak kerasan di Indonesia ya, ya lebih baik kamu ngungsi aja lah di mana itu, di Zimbabwe aja lah, daripada di sini kamu bikin kerusuhan anak bangsa aja. Itu sih saran saya itu yang terbaik itu. Kalau nggak punya biaya nanti kita urun lah, mengungsikan kamu ke Zimbabwe sana. Itu aja Mas Andi. Jadi terima kasih. Jadi kalau seorang pengacara yang profesionalisme itu mestinya harus jujur mengatakan apa adanya. Nggak boleh lebay kepada pendukung. Adapun kalau mau lebay kepada pendukung, jangan dilaipkan, jangan direkam untuk diupload. Ini kan semacam provokasi kepada masyarakat. Kita ini disolimi. Tujuannya kan ke sana gitu loh. Kita ini disolimi, kita udah berusaha semaksimal mungkin menceritakan semuanya seperti ini gitu. Tapi kita tetap ditolak eksepsi kita. Ya itulah artinya hukum negara ini tidak berpihak kepada minoritas. Ini kan tujuannya sebenarnya. Padahal kalau seorang pengacara itu nggak begini cara memberikan keilmuannya kepada masyarakat. Bukan begini caranya coy. Boleh Anda berbicara demikian tapi silent. Bukan dipublikasi kayak gini gitu loh. Kita lanjut videonya ya. Tersandung kasus dugaan pasal-pasal yang didakwakan ini, itu dalam membela dirinya memiliki keterbatasan dengan didasarkan dengan prinsip-prinsip ataupun azas-azas hukum pidana tadi, sederhana, cepat, biar ringan. Nah, ini yang sangat tidak adil. Karena harusnya kalau penyidik boleh menghadirkan 13 orang saksi, kami juga harusnya boleh menghadirkan 14 saksi untuk menyeimbangkan antara saksi-saksi yang dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai antisipasi juga supaya ke depan jangan sampai terjadi nih lokasi kewenangan relatif itu ditentukan berdasarkan keinginan orang-orang tertentu. Karena gini Pak, kalau kita menggunakan pendekatan yang baru saja terjadi ini, nanti ke depan terhadap perbuatan melawan hukum ataupun dugaan perbuatan melawan hukum ujaran kebencian ya, yang menggunakan video-video melalui jejaring sosial, itu kan ada banyak unsurnya ya. Ada yang terhadap suku, ada yang terhadap golongan, ada yang terhadap ras. Nah, kita ambil salah satu contoh gini, seperti gini ya. Misalkan ada dugaan nantinya nih ujaran kebencian terhadap salah satu suku. Nah, sukunya misalkan di salah satu Indonesia Timur ya. Nah, pelakunya orang di Pulau Jawa. Nah, kalau menggunakan pendekatan Pak KC ini, nanti semua lokasi peradilan itu di tempat suku, di mana suku itu diberikan ujaran kebencian. Nah, itu bahaya Pak. Bahaya kalau begitu, nanti jadi praktek ajang balas dendam. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi ini awam nih. Memang hukum itu ada juga sih, maksudnya teorinya adalah sebagai sarana untuk balas dendam. Tapi balas dendam itu bukan balas dendam untuk hal-hal yang tidak berkeadilan ya. Balas dendamnya itu adalah untuk sesuai hukum. Nah, dan juga untuk sebagai agar orang ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, tapi kalau misalkan dalam hal menentukan kewenangan relatif sudah mengedepankan di mana banyak suku tersebut. Ya, itu tidak mencerminkan keadilan yang baik. Nah, menurut saya ini dijadikan pelajaran, karena di satu sisi kasus yang lain ya, kasus yang bersamaan dengan Pak KC ini, Pak Yahya Waloni juga kan dia diadili di Jakarta Selatan sesuai dengan kewenangan relatif dan sesuai dengan di mana dugaan tindak pidana itu terjadi. Nah, Pak Yahya Waloni itu diduga melakukan tindak pidana di daerah SCBD atau di gedung WTC. Oke. Ini disambungin dengan kasusnya Yahya Waloni. Sekarang pelapor Yahya Waloni ada di Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi kebanyakan di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Ini berbeda dengan si KC yang melaporkan itu 156 Jakarta, yang melaporkan Undang-Undang Nomor 14 dari pemeriksaan yang ini perkaranya atau tindak pidananya si KC ini pasal 14 Undang-Undang Nomor 1
1946. Ini kebanyakan ada di Pangandaran, Ciamis, dan sekitarnya. Ini udah jelas. Ada pasal yang tertinggi di situ. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 itu ancaman hukumannya 10 tahun. Makanya saya bilang dari kemarin, ini dakwaan kalau nggak kumulatif, kombinasi. Kenapa? Yang tertinggi di atas biasanya. Jadi pasal 14 dulu, dakwaannya di atas, primernya, baru ke bawahnya yang pasal-pasal yang di bawahnya. Itu aja Iman Villa, Bang Andi. Jadi berbeda ya antara kasus satu posisi dengan posisi lain. Misalkan bahasan dikasih contoh, misalkan suku. Kalau ada seseorang suku ditarik terdakwanya, bukan ini diperiksa, sedangkan di sana. Monggo Bang, dilanjut. Standby. Kalau menurut saya, dimanapun itu, ya hargailah. Kan masih di wilayah Republik Indonesia. Kan begitu. Ngapain sih takut kalau lo merasa nggak bersalah dan punya bukti gitu loh. Semangat dong. PH gimana sih lo? Nah, tadi ada keselio lidah nih PH-nya. Bahwa ini ada unsur balas dendam. Nah, sekarang kita ke audiens nih. Memang JPI itu ada semacam atau penyidik sampai P19 21 sampai 21 sampai persidangan. Memang ada unsur balas dendam di sini, Pak Yan, atau yang lain, silakan. Balas dendam sama siapa, Bang? Tadi ada kata balas dendam di sini. Orang yang bikin itu si Kaci katanya ini balas dendam. Gitu loh. Hukum nggak ada balas dendam, Bang. Di mana ada balas dendam? Tadi kan ngomong PH-nya ngomong kayak gitu. Pak, tadi kan PH ngomong kayak gitu, gitu loh. Oh iya. Kalau nggak salah tadi balas dendamnya itu soal lokasi, Bang. Lokasi persidangan, Bang. Monggo, Bang. Terima kasih. Ya itu juga tidak ada lah unsur balas dendam. Oke, yang lain silakan, Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Bang Juma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustadz. Ya, Ikhwan Villa juga di Menara Siar ya. Jadi kalau saya lihat sih tadi itu tidak sepantasnya dan tidak selayaknya diucapkan oleh praktisi hukum ya, yang mengerti hukum. Beliau harusnya tahu kapan, di mana, dan harus berbicara apa kepada siapa. Jadi kalau saya lihat dari awal menyimak tadi, jelas ini ditujukan bukan untuk orang-orang yang mengerti hukum. Makanya untuk Bang Handi, Bang Bonar, saya sendiri, itu aja jadi bahan tertawaan ya. Apalagi dari Bang Yan yang memang seorang praktisi hukum. Jadi targetnya ucapan-ucapan tadi adalah untuk para donaturnya. Ya, sehingga kelihatan dia sudah bekerja tapi dizolimi, bla bla bla, bli 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 gitu kan. Pada dasarnya orang ini tidak layak dan tidak sepantasnya atas apa yang diucapkan. Indonesia menganut hukum yang sangat tinggi, bahkan sering disebut hukum adalah panglima negeri ini ya, negeri kita negeri hukum gitu kan. Nah, jadi tidaklah benar, bahkan bahaya itu seorang praktisi hukum bilang bahwa hukum ini digunakan untuk membalas dendam. Tidak, yang ada adalah hukum memberikan pendidikan, orang yang salah diluruskan, orang yang berbuat lalai dibina untuk kemudian kembali kepada masyarakat. Jadi tujuan utama pengadilan ini bukan hukuman semata-mata balas dendam kepada si kucluk, tetapi menjalankan amanah konstitusi agar orang tidak semena-mena lagi mengakunya Islam tapi menghujat Islam, tapi juga ada bukti-bukti, 7 bukti dikumpulkan oleh jaksa, 7 video bukti bahwa dia juga berceramah di gereja-gereja. Sayangnya ketika berceramah di YouTube, hujatannya sangat keji kepada Allah dan Rasulnya. Saya rasa segitu tambahannya dari saya yang orang awam. Standby lagi. Bang, sedikit Bang, sedikit aja. Silakan Bang. Ini tadi kan di berita acaranya ditolak ya pasal 84-nya.
Itu kewenangan hakim di mana disidangkan. Dan kalau memang keberatan, adalah satu lembaga yang bisa memeriksa hakim. Itu KY, Komisi Yudisial. Laporkan ke situ. Dan ini Rizal Lubis adalah orang yang pernah bilang ajaran iblis menjadi wartawan di sini. Bagaimana nih hukumnya? Monggo lanjut, Bang. Dan beliau diadili di Jakarta Selatan, itu pas. Nah, harusnya seperti itu, teman-teman. Ya, harus seperti itu. Makanya mengingat eksepsi kita ditolak, kami tetap akan semangat ya. Dalam artian nggak apa-apa kami kalah di sini, kami akan berjuang dalam materi pokok perkara nanti. Kami percaya Tuhan tidak tidur. Ya, kami percaya Tuhan tidak tidur. Kami percaya doa orang benar itu kuat kuasanya. Jadi biarlah dunia berkata lain terhadap usaha kita. Yang paling penting kita pegang tangan Tuhan. Itu mungkin. Kalau ada yang mau ditambahin oleh rekan saya, Febri. Tadi ada saksi yang harusnya saksi meringankan Pak Kaki. Kenapa bisa dimasukkan ke BAP jaksa penuntut? Itu gimana ceritanya, Pak? Betul, Pak. Karena kami pada waktu pemeriksaan saksi yang meringankan, waktu itu kita menghadirkan salah satu tokoh memang dari daerah Pangandaran. Kebetulan beliau juga sebagai guru pesantren dari Pak Muhammad KC ini. Namun yang kami bingung adalah kemarin ketika ada tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun keberatan kami atas dakwaan, beliau dimasukkan sebagai saksi yang ikut memberatkan. Nah, tadi berulang kali saya tanyakan ke majelis hakim, apakah ini akan digolongkan sebagai memberatkan atau nantinya akan status beliau tidak diterima kesaksiannya atau bagaimana, kita juga belum tahu, Pak. Dan terkait eksepsi ini putusan tadi ini kita tidak dapat diterima ya, Pak. Jadi sebetulnya eksepsi ini kita ajukan adalah untuk mengkritisi dari ini memaksakan untuk kehendak salah satu saksi, yaitu guru pesantren ya, guru ngajinya ya Pak tadi. Ini harus menjadi saksi adecat. Ya nggak bisa lah. Saksi yang ada di dalam BAP itu bukan saksi meringankan atau saksi memberatkan. Anda nggak tahu saksi ya? Belajar lagi dong. Buat apa lu sarjana? Monggo, saksi adecat itu yang dihadirkan oleh pengacara, bukan oleh penyidik. Terima kasih, lanjut Bang. Ya, videonya entar. Videonya saya percepat ya, ini karena ngedabrus di sini semua pengacaranya itu. Saya percepat sampai ke statement dari ini Saipudin ini. Ini aja. Saudara, itu liputan kami jelas sekali bahwa dugaan sebelumnya jarang eksepsi, apalagi ini pengadilan urusan agama. Oh, nggak akan bisa. Dimanapun Meliana di Medan, dia adalah korban. Meliana dihukum 1 tahun 8 bulan oleh hakim di Medan. Sementara yang membakar rumah dia, yang merusak vihara, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan langsung bebas. Dia menginginkan agar toa masjid dikecilin. Itu katanya penistaan agama. Haleluya. Padahal ya biasalah tetangga minta tolong jangan keras-keras lah ngomong gitu. Ini memang tidak adil. Tapi tetap dilawan. Kita harus tunjukkan bahwa pengadilan ini harus dilawan. Hakim-hakim dunia ini harus dilawan. Dan puji Tuhan kita memiliki pengacara yang luar biasa untuk perang nanti di pengadilan. Sama dengan saya tetap melawan. Saya tunjukkan perlawanan itu. Walaupun ya ketok palu itu ada di tangan hakim,
tetapi saya sudah melakukan perlawanan. Apakah berhenti perlawanan itu? Tidak. Saya dimasukkan penjara lagi. Oh, muka saya ditendang oleh ketua KPLP. Saya lihat mukanya. Kamu akan kena, dalam hati saya, kamu akan kena. Akan dipermalukan oleh Tuhan. Benar itu ketua KPLP-nya. Sampai turunan kesekian kamu akan tetap kena. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah mengantuk dalam hal ini. Tuhan tidak pernah tidur. Udin, biji mata lu soek. Yesus itu pas keluar dari kandungan ibunya sambil ditetein tidur. Kalau Tuhanmu selama hidup di dunia nggak pernah tidur, nggak mungkin, Din. Kan Tuhan Yesus. Masa Yesus nggak pernah tidur sih? Din. Benar-benar si Udin ini gimana ya? Kecerdasannya benar-benar udah dicabut. Sekali lagi, Din, kalau lu punya ilmu, mending lu diskusi dia sama kita. Tapi susah juga diskusi si Udin ini. Kenapa? Dia nggak punya ilmu, emosi doang. Bible nggak ngerti. Al-Quran apalagi. Apa keilmuannya coba? Cuman baper doang gitu loh. Gini aja deh, saya di Selebes bersama teman-teman di sini gitu ya. Kalau lu ada waktu, Pak Saifuddin Ibrahim ya, mending lu diskusi terbuka. Di Jakarta ayo, di mana ayo. Kita fasilitasi lah gitu. Kita tes keilmuan gimana kira-kira kan begitu. Kalau begini ilmumu gimana gitu loh. Tuhan nggak pernah tidur. Ya emang iya, sang pencipta alam semesta ini nggak pernah tidur. Tapi yang lu sembah bukan itu, Din. Yang lu sembah bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lu sembah Yesus. Yesus pernah dikandung, lahir tidur. Fakta itu loh. Ya saya serang ke Bang Juma kalau urusan ini. Silakan Bang Juma. Sedikit Bang, sedikit Bang. Ya, ini sebenarnya Bang Juma. Tadi siapa yang ini azan itu Bang? Meliana, tapi bukan dari itu, nggak usah ditanggapi lah, itu kan nggak apa-apa Bang, supaya jelas ini masalahnya, salahnya di mana Bang? Bukan nggak ditanggapin, harus ditanggapin Bang, supaya si Udin ini kelihatan begonya. Dia memang menegur supaya tidak terlalu besar keras. Yang salah dia sih di media sosial. Ini yang salah dengan kata-kata. Nah, ini salah satu bukti, Din, supaya ini saudara-saudara Kristen ini ngerti gitu. Monggo Bang, dilanjut. Izin Bang Andi, sebelum Bang Juma closing statement saya sedikit. Ya, sebelum Mas Bonar saya beritahu ya, percuma ini diterusin videonya si Saifuddin, isinya cuma mengeluh aja. Ya udah kita bahas dari awal sampai yang statement terakhir tadi. Itu aja Mas Bonar dan teman-teman yang lain. Iya, makasih. Karena nggak ada ilmunya itu. Sebelum closing statement dari Bang Juma, mohon izin. Yang pertama, dia tadi bilang bahwa orang benar dilindungi oleh Tuhan. Nah, hakim itu orang benar dan dilindungi Tuhan, makanya eksepsinya dibatalkan. Karena menurut Bang Bob, yang seorang pakar hukum juga, bahwa eksepsinya itu konyol gitu loh. Maka, wahai Bang Pak Saifuddin Ibrahim, benar, orang benar itu dilindungi oleh Tuhan. Kamu yang eksepsinya itu ditolak, itu dilindungi oleh Tuhan yang mana tuh, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan pernyataan Ustadz Unggul, dan kemudian saya hubungkan kembali dengan Bang Juma yang menyatakan bahwa penista semakin berani. Saya kira iya ya, jadi penista ini akan semakin berani, semakin berkembang, dan untuk itu kita perlu waspada, perlu lebih hati-hati. Karena apa? Karena besar kemungkinan bahwa para penista ini didukung oleh donasi yang besar. Jadi kalau misalnya saya dapat uang dari penistaan, saya milih menista daripada bekerja yang biasa, kan gitu, ada uangnya nih gitu. Lalu kemudian yang kedua, kayaknya para penista ini punya agenda lain, yaitu memberi stigma buruk pada agama Islam, bahwa Islam itu adalah agama sensitif, agama tukang lapor gitu. Nah, pada saat saya dibayari untuk memberi stigma jelek kepada
Islam, maka efek jerah dari pengadilan seperti yang diterima oleh Saifuddin Ibrahim itu efektif gitu. Karena apa? Manfaat dari menista itu masih lebih besar daripada biayanya. Kalau manfaat menista masih lebih besar dan biayanya ringan ditanggung oleh donatur, maka sangat mudah bagi orang untuk menista gitu. Jadi memang ini sebuah fakta yang mungkin kita harus hati-hati ya, supaya kita siap-siap gitulah, bahwa ada kemungkinan penistaan agama ini makin merajalela. Tapi saya percaya apa yang disampaikan oleh Bang Bob. Bang Bob bilang bahwa kami Muslim yang melaporkan itu adalah orang yang cinta kebenaran, ingin fitnahannya itu diuji di pengadilan. Yang kedua, kami Muslim yang suka melaporkan itu menghindari kejahatan, menghindari main hakim sendiri, dan kami mendorong tertib, ketentraman, dan ketertiban. Kami yang melaporkan itu justru cinta pada prinsip hukum sebagai panglima. Terus kemudian yang berikutnya, kami yang melaporkan itu meyakini bahwa penjahat memang harus dihukum dunia dan akhirat. Tidak ada Tuhan yang disalibkan untuk menebus itu, tidak ada. Kami yakin bahwa penjahat harus dihukum dunia dan akhirat. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih. Bang Andi, saya tambah sedikit. Ya, silakan sebelum ke Banyumak, Bang. Ini apa Saprudin ini? Saprudin. Kamu itu sudah catat hukum, mau masuk ulang. Kamu bela-bela MKC. MKC itu dia sudah memfitnah Rasul. Jadi berat. Bisa kamu koar kamu, bisa. Ya itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Nopal. Untuk selanjutnya ke Bang Juma. Bang Juma, apa benar Tuhan Kristen nggak pernah tidur gitu, Bang Juma? Manusia kok. Ya, silakan Bang Terima Juma. kasih Bang Handi. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam data yang ada di buku yang mereka katakan firman Tuhan, situ jelas dikatakan Tuhan mereka itu tertidur. Markus 4 nomor 38 dan juga di Lukas 8 itu ada. Nah, kenapa kemudian Saifuddin Abraham yang sangat ketakutan terhadap Zulkifli Ma'bas ini, itu menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Karena sejatinya manusia ketika dia dicipta dari sejak bayi, agama apapun dia nantinya, dia itu sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena kemudian keegoan, syahwat, nafsu, harta, wanita, tahta yang membuat orang-orang ini membelot dari Tuhan yang telah menciptakan dirinya gitu. Dia sadar itu. Dia sadar Tuhan itu tidak pernah tidur. Tetapi pada faktanya dia kemudian menggadaikan imannya kepada Tuhan yang tertidur. Itulah kenapa kemudian Al-Quran menerangkan bahwa manusia atau makhluk yang bergerak yang paling dibenci oleh Allah, yang tidak dipandang oleh Allah adalah orang-orang kafir. Karena mereka tidak beriman. Mereka tahu itu, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Apalagi mati, dibunuh oleh manusia. Sadar mereka itu. Tapi karena ego, ya, mata hatinya ditutup oleh Allah, oleh karena mereka yang menginginkan setelah datang kebenaran kepada mereka, mereka dustakan, inilah yang terjadi. Nah, sebaiknya Saifuddin Abraham ini ya membuka dirilah untuk berdialog, untuk berdebat. Di Facebook Anda berlarian dari saya. Di WA Anda pura-pura tanya ke saya, Zulkifli Ma'bas itu siapa ya? Nenekmu kiper lah. Kita sudah bertahun sama-sama kok. Sejak saya sama anak Anda itu, si Saddam itu, ya, dulu selalu memberikan ruang kepada Anda untuk berdialog. Masa Anda lupa gimana ceritanya Saifuddin Abraham ini? Saya kasih pintu, ayo mari masuk, kita berdialog. Bisanya cuma keluar-keluar kacau di luar. Nah itu makanya saya katakan bahwa kalau kemudian apa yang telah Anda alami tidak menyadarkan Anda, bahkan kembali menyerang hukum yang ada di negara kita ini, ya silakan aja lanjut, nistakan aja terus Islam itu.
Terus banggakan aja terus diri Anda itu yang katanya ajaran kasih, ajaran kasih. Baru juga disepak kepalanya, itu pun kalau benar. Yang dikutuk malah bukan hanya yang menyepaknya, menendangnya. Sampai ke 7 turunannya dikutuk. Ajaran kasih apa sih yang kau punya? Katanya kasih pipi kiri, ya ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Disepak kepalanya, yang dikutuk sampai 7 turunan. Ini apa-apaan ini saya Saipudin? Betapa banyak orang kau tipu dan kau bodohi dengan caramu itu. Ya, kok saya lihat gayamu di dalam video-videomu itu menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Anda luar biasa, tapi pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Anda menipu orang banyak, menipu teman Kristen, lebih-lebih menipu orang Islam itu sendiri. Saya kira begitu, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Paling tidak, Saipudin Ibrahim ini, ya setelah ini ya buka dirilah untuk berdialog ya. Anda punya kelebihan, mari kita berdialog. Kita adu data gitu loh. Ya. Dan sedikit saya luruskan sedikit barangkali ya kepada guru saya Bang Bonar. Agama samawi itu ada 3. Yaitu Yahudi, Nasarah, dan juga Islam. Kristen kalau berbicara mengenai data dan syarat-syarat untuk diakui sebagai agama samawi, mohon maaf, Kristen itu bukan agama samawi, Bang. Ya, meski memang kita harus mengakui bahwa teman Kristen juga mengakui dirinya adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran para nabi. Tetapi kalau kita melihat secara data dan kita ingin mengulas itu secara jujur, nyata sekali, ya Kristen itu bukan ajaran langit. Tuhannya adalah roh-roh, ya, ada juga yang berupa manusia, dan seterusnya. Dan ajaran samawi, ajaran para nabi itu tidak seperti itu adanya. Sebenarnya Bang Bonar juga tahu, cuman karena Bang Bonar lebih mengedepankan akal sehat di dalam menjabarkan sebuah kebenaran, lalu kemudian Bang Bonar mencoba untuk mendudukkan seindah mungkin sesuatu yang sebenarnya nyata, bahwa tidak seperti itu adanya. Dalam arti kata, teman-teman Kristen ini tidak menjalankan apa yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Contoh, tanggal 25 Desember yang sedikit lagi mereka peringati. Apakah itu cerminan agama langit, agama samawi? Bukan sama sekali. Jadi kalau ada teman Kristen yang ingin berdialog membahas ini, apakah Kristen itu agama samawi atau bukan, saya membuka diri untuk membahas itu. Kita buktikan dari mana asal-usul Kristen itu ada. Nah, lalu kemudian terkait dengan yang dijalani sekarang si KC ya supaya teman-teman pengacara ini sedikit untuk seperti yang dikatakan Bang Ian, sedikit untuk belajar lagi deh. Ya, jangan curhat-curhatan Anda. Coba profesional aja dalam menjalankan tugas Anda gitu. Jangan hanya karena nilai rupiah yang Anda terima berkurang oleh karena biaya yang keluar, kemudian Anda curhat seperti itu menurunkan ya derajat daripada profesi Anda. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatian. Ya, saran saya jangan pernah menyembah Tuhan yang tertidur, yang pernah tidur apalagi pernah mati. Demikian. Terima kasih Bang Juma, hormat. Lanjut Bang. Bang Bonar ada tambahan? Makasih Bang Bonar, makasih. Salut buat antum. Sangat bijak rupanya. Jadi Bang Bonar ini pemirsa semua ya teman-teman ya. Bang Bonar adalah mualaf. Saya ulang kembali, Bang Bonar mualaf gara-gara dicengin sama temannya. Dia lagi asik duduk-duduk dicengin. Bang Bonar, kamu enak ya jadi Kristen. Tuamu ada 3, mati 1, masih ada 2. Wih, langsung bangun dia bergerak hatinya. Ada apa nih? Nah, dari situ saya dia. pikir, Bang Andi, saya pikir mati 1 tumbuh 1000. Mati 1. Yang sekarang yang cengin dia, Bang Juma, itu seorang dokter. Sekarang bertugas di Makassar loh. Tolong cari dia. Namanya siapa Bang Bonar? Yang cengin Anda itu? Pak Muhaimin. Ya, Dokter Muhaimin, Pak Juma. Tolong dicari Dokter Muhaimin. Mungkin dari Wahidin kali beliau itu. Oh, iya. Dokter Muhaimin ya. Saya pikir tadi Dokter Nur Alim. Kalau Dokter Nur Alim saya tahu. Dokter Muhaimin, enak kali kau. Gini, enak kali kau. Namanya kan sesama mahasiswa kan masih ini nih, ceng-cengan. Enak kali kau, Mas Bang Bonar. Ya, Tuhanmu 3, mati 1, masih ada 2. Jadi enak kau ada cadangan. Bang Bonar emosi lah. Akhirnya itu yang membawa hidayah Bang ya? Iya. Luar biasa. Coba Bang Bonar ceritain dikit Bang Bonar.
Nggak usah lah. Tapi sebenarnya begini ya. Jadi memang itu ucapan simpel, ucapan remeh-temeh Berapa besar kita imatan. yang sudah umum ya. Tapi kemudian justru memukul akal saya, memukul akal, lalu kemudian belajar. Alhamdulillah, ya saya tahu bahwa memang itu 3. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Cuman teman-teman Kristen tuh nggak mau disebut 3, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mau jujur, sejatinya ya itu memang 3 yang berbeda, terpisah, tapi setara gitu. Matur nuwun, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Bang Bonar ini sebenarnya free part soal keagamaan Islam ini hanya 1 jam di warung kopi dengan Pak Ustadz Sugi dengan Bang Handi. Ya udah pernah ketemu saya. Jadi Enggak, lanjut, Bang. bahwa kita bisa membandingkan antara murtadin dan mualaf ya. Mualaf itu ya seperti Bang Bonar ini nggak pernah menceritakan jelek mantan apa bekas imannya waktu itu menuhankan manusia itu. Bang Bonar nggak pernah menjelek-jelekkan mereka. Buktinya Bang Bonar nggak ada musuh, nggak pernah dilaporkan sebagai penista. Bang Bonar tidak ada niat membuat konten YouTube untuk menjelek-jelekkan mereka supaya dapat keuntungan, enggak tuh. Tetap istiqomah menjadi muslim yang baik, bahkan menghormati saudara-saudaranya yang masih Kristen di kampungnya sana begitu. Justru semakin baik akidahnya bahwa Islamnya kayak gini gitu. Bukanlah agresif kayak si Udin gitu. Waktu dia menjadi tata usaha, waktu dia menjadi seorang staf di Ajaitun di sana, baik kok. Nah, kenapa setelah pindah menjadi seorang murtadin gitu, agresif, terus mengingkari Bible-nya bahwa ajaran kasihnya di mana kan gitu. Itu sebenarnya intinya di sana. Ada apa di balik ini semua? Nah, mari kita bandingkan saja kualitas antara murtadin dan mualaf itu. Nah, para murtadin ini kalau dipanggil untuk diskusi, ogah gitu loh. Bang Juma sendiri udah kenal lama Saifuddin Ibrahim. Giliran ditanya di Facebook, siapa lu? Nenek lu kiper. Bukan di Facebook loh Bang, di WA. Masa dia nggak kenal saya gimana sih? Ya itu dia masalahnya. Aduh. Jadi melalui forum ini, Saifuddin Ibrahim, kami undang Anda masuk JCC lah. Kita diskusi. Supaya apa? Apa yang kau imani sekarang itu, tunjukkan bahwa itulah yang is the best, yang terbaik. Gitu loh. Injili anakmu gitu. Mampu nggak Anda itu membawa kedua anak Anda ikut dengan Anda gitu. Anak Anda sendiri nggak bisa lalu pengaruhi apalagi orang lain begitu. Sekali lagi bahwa lu kalau menghina Islam, lu menghina keluargamu semua yang ada di NTB. Ponakanmu pernah bersaksi memberikan keterangan di sini bagaimana sikap kamu dan bagaimana perlakuan orang-orang di sana kalau kamu pulang kampung. Jadi berhentilah hal-hal demikian membuat perselisihan. Jadi kembalilah kepada ajaranmu, bagaimana sih Bible itu gitu. Bagaimana sih kalau seandainya kamu membacakan Amsal 7, 18, 19 kepada keluargamu yang sekarang ini. Bagaimana kira-kira kamu jelaskan Yehezkiel seperti apa. Belajar Hebrew lah, belajar Aramaik atau belajar Yunani Koina gitu. Supaya lo ngerti original testnya seperti apa. Saya yakin si Udin kalau mempelajari original teks belajar sama Ibu Rita Wahyu sama Bambang Nursena, dia nggak akan beginian. Karena dia udah tahu ternyata sebenarnya di Bible saya itu kayak gini ya. LAI itu kayak gini ya. Kok beda banget gitu loh. Tapi karena dia nggak ngerti Bible secara keseluruhan, akhirnya dia ya bermain dua kaki gitu. Allah, Tuhan kami itu tidak pernah tidur, tidak tidur. Ya gimana nggak tidur? Orang dia lahir kecil kok. 33 tahun lebih masa Yesus nggak pernah tidur sih? Kan aneh. Kalau demikian yang sepele aja lu nggak ngerti. Apalagi yang sudah ke dalam. Makanya lu ogah. Mau diskusi sama Bang Juma ya pasti lu nggak bisa. Ya untuk ngelesnya pura-pura nggak kenal. Padahal udah kenal kan gitu. Ya itulah ilmu-ilmu yang lu pakai. Terus betul Bang. Ya gimana? Bayan. Tapi saya gini Bang. Ya. Ini untuk saya pribadi ya. Saya pengen denger saksi ahlinya dari korban terdakwa ya. Terdakwa itu yang dihadirkan nanti oleh pengacaranya si Kosman. Saya pengen denger Bang. Di mana ada kata Bismillah Yesus gitu Bang.
satu, alhamdulillah dan sebagainya. Yang tadi termasuk beberapa dari ahli bahasa, Bang. Terima kasih, Bang. Lanjut. Kan saya udah bilang dari awal, PH itu sebenarnya udah putus asa. Dia yakin dengan profesionalisme, dengan ilmu dan jam terbangnya bersidang, dia udah tahu kita akan kalah ini. Saya nggak mendahului ya pengadilan. Tapi prediksi saya, ya boleh dong kita mau prediksi gitu. Dia nggak bisa buktikan apa-apa, karena sepintar-pintar apapun pendeta di muka bumi ini, dia nggak bisa menemukan data itu. Baik di Al-Quran, di Bible yang berbahasa Indonesia, maupun yang ada di Alkitabul Muqaddas, nggak ada ayat itu gitu loh. Terus mau ngapain? Artinya apa yang diucapkan KC waktu monolog membuat konten itu semata-mata adalah apa? Data memang hanya untuk menghina, kebablasan berbicara. Dan inilah yang mau dibuktikan, apakah ucapan KC ini ada ayatnya, ada faktor pendukungnya. Mestinya ini yang dicari gitu loh. Tapi karena menghindari pergantian PH di tengah jalan, ya memuaskanlah orang-orang yang bertanya ini dengan berbagai cara, ya menjelek-jelekanlah institusi negara ini. Penangkapannya lah tidak sah, institusi Mabes Polri lah semacam penyidiknya nggak sah, jaksa penuntut umumnya hanya satu tanda tangan Pak Tanjung, yang lain 14 nggak boleh ikut bersidang dan seterusnya. Ya cuma berkutik di situ, tapi ini kan area pra peradilan, bukan lagi untuk eksepsi di warung makan, kan begitu sebenarnya. Ketua Umum Peradin baru masuk opung gitu, apa gimana? Kita tutup Pak Yan apa seperti apa Pak Yan? Dilanjut sedikit lagi ya Bang, 10 menit lagi lah, 15 menit. Jadi saya disuruh orator nih, nggak apa-apa, saya bisa orator. Iya, supaya nanti opung bisa denger Bang. Saya bisa orator kok 2 jam, mantan mahasiswa gimana sih Pak Yan ini? Ya udah 3 jam lagi tambah. Oke, silakan saya bicara lain. Saya disuruh, ada opung, bagaimana saya mau orator kalau ada senior di sini? Ntar gue diomelin. Opung laporan terakhir bahwa eksepsinya ditolak Opung. Iyalah, mana mungkin eksepsi itu diterima. Kan sudah saya katakan beberapa malam yang lalu. Eksepsi itu 1001. Ya. 1001 belum tentu juga diterima itu eksepsi. Tidak mungkin. Ya, tapi ya sudah. Tapi di dalam teori Profesor Rambe kalau ngasih kuliah, selalu mengatakan kepada calon-calon advokat ataupun mau naik peringkat master advokat MAD, itu memang eksepsi bagian daripada peledoi atau pembelaan. Akan tetapi pembelaan yang dimaksud atau peledoi yang diartikan di dalam KUHP ataupun sebagai profesi, itu bukan keseluruhan yang dibela, tapi yang dibela itu hukumnya. Disinilah letaknya fungsi peranan advokat di dalam penanganan suatu litigasi atau perkara pidana di pengadilan. Bahwa seorang advokat bukan membela kesalahannya, tapi adalah membela hukum ataupun melindungi hak-hak hukum seorang terdakwa. Ini yang selalu mungkin keliru para advokat, khususnya advokat yang di luar sana itu kurang doktrin, kurang apa, nggak mengerti saya. Karena mereka itu jadi advokat, ya begitulah ceritanya. Tapi kalau kita yang sudah bangkotan ini, dan selalu ditekankan, itu juga saya dapatkan dari pendidikan advokat di luar negeri sana, bahwa fungsi peranan advokat itu bukan membela kesalahannya, tapi justru fungsi peranan advokat itu di dalam persidangan terhadap kliennya membela hak-hak hukumnya. Itu. Jadi masyarakat pun menilai kalau seorang advokat membela di persidangan seakan-akan untuk meringankan hukuman, supaya nanti dia ini, supaya nanti itu keliru. Bukan itu fungsi peranan advokat dalam penanganan perkara litigasi, tapi justru melindungi
Nah, bahkan di dalam persidangan itu sendiri, seperti halnya saya, kan kalau tidak salah pernah saya utarakan di dalam diskusi kita di GCC ini, bahwa seorang advokat Ropaun Rambe balik fungsi dengan jaksa penuntut umum pada waktu itu. Artinya ada perkara saya tanganin, mungkin kita juga semua masih mengingat kasus mutilasi di Puncak Bogor, disidangkan di Cibinong. Itu bertepatan saya penasihat hukumnya. Selesai pemeriksaan seluruh saksi-saksi, tiba saatnya jaksa mengajukan tuntutan, requestur. Itu saya datangin jaksanya waktu itu ke meja sidangnya, meja hijaunya. Pak Jaksa, aku ingatkan jangan kita terbalik fungsi nanti, saya bilang. Apa itu katanya? Kaget dia. Jujur saya katakan, tim penasihat hukum yang saya pimpin sepakat bahwa terdakwa ini hukum mati. Ah, mana ada itu, kata si jaksa. Enggak, saya hanya mengingatkan. Jangan nanti dieksaminasi pribadimu dalam perkara ini. Makanya saya katakan, saya ingatkan. Enggak ada itu, bohong itu. Enggak ada ilusi itu, macam-macam lah dalil-dalilnya. Saya katakan nanti kita buktikan. Pak Jaksa minggu depan membacakan requestur. Usai daripada itu saya akan langsung membacakan pledoi. Inti pledoi pada kesimpulannya dalam amar permintaan petitum daripada pledoi saya meminta terdakwa dihukum mati. Nah, tiba saatnya waktu itu jaksa menuntut seumur hidup, berarti 20 tahun. Saya minta hukuman mati. Bisa berbalik. Itulah keyakinan seorang advokat membela, bukan membela kejahatannya, tapi membela hukumnya. Jaksa mengajukan requestur kurang lebih ada 800 halaman. Saya 3 rim, berarti 1.500. Dari segala aspek hukum, 5 agama yang di waktu itu ya diakuin oleh negara ini, dari semua ajaran agama saya kutip seluruhnya bahwa terdakwa itu tidak lagi dapat tempat di muka bumi ini, makanya kepadanya harus dibinasakan dari muka bumi. Ya sama dengan hukuman mati juga. Yang mengatakan hukuman mati cuma jaksa, hakim, penasihat hukum enggak. Supaya dihukum mati itu enggak ada. Tapi kita dengan bahasa agama, bahasa santun seperti itu saya utarakan dalam pledoi. Tidak ada sejengkal tanah pun, sekelumit tanah pun di muka bumi tidak akan lagi pijak yang dapat diperkenankan kepadanya. Karena pertimbangan daripada pendapat penasihat hukum, bila nanti terdakwa ini dihukum ringan ataupun dibebaskan sama sekali, sudah pasti akan dibinasakan pula sama dia, rekan saya, jaksa penuntut umum. Kemudian majelis hakim, dan terakhir penasihat hukumnya saya sendiri. Karena itulah pendapat pandangan kami. Nah, oleh karena itu ini diambil intisarinya bahwa advokat itu bukan membela kejahatannya. Beberapa tahun yang lalu saya mendampingi seorang perkara tipikor. Awal sudah saya katakan, jika kamu korupsi katakan, jangan nanti aku yang masukin kamu meminta hukuman berat. Dia katakan tidak. Terus kemudian ada satu celah hukum saya lihat, saya katakan, ini bahaya ini, coba jelaskan, ini berbahaya sama kamu ini korupsi. Dia bilang tidak, aman itu Pak, segala macam. Nah, tiba saatnya di persidangan, apa yang saya ragukan, yang saya ingatkan dia, tiba-tiba muncul dalam persidangan saksi kunci membuka tabir kepalsuan. Saat itu saya mundur. Saya nggak butuh hak honorarium yang diberikan sekian miliar itu, saya nggak butuh. Saya punya prinsip pendirian seorang advokat mempertahankan hak hukum seorang klien. Tapi kalau hukum itu sendiri dikelecehin sama klien, apa artinya kita dalam persidangan, kawan? Langsung saat itu kutinggal. Begitu muncul saksi kunci yang diajukan oleh jaksa, didengar keterangan persidangan, tiba giliran penasihat hukum mengajukan pertanyaan. Usai pertanyaan saya ajukan, saya pamit minta izin kepada majelis meninggalkan ruang sidang karena
sudah terjadi suatu tabir kepalsuan terbuka dalam persidangan ini. Saya tidak akan mengingat, menagih, meminta kembali lagi ataupun tambah honorarium saya, tidak. Karena prinsip saya bukan karena uang saya bela dia. Saya ingin membela kebenaran ataupun membela hak-hak hukumnya. Jangan memutarbalikkan fakta di dalam suatu persidangan. Bikinlah kejujuran. Namanya advokat sebagai penegak hukum bukan untuk melecehkan hukum. Apalagi membuat kepada masyarakat sesat penyesatan hukum. Itu nggak benar. Nah, cerita yang tadi saya katakan sempat saya diajukan ke Dewan Kode Etik. Karena seorang advokat meminta kliennya dihukum mati. Itu bukan seorang advokat. Karena bertepatan Dewan Kehormatan kami itu kampungan yang mohon maaf belum pernah mengecam pendidikan di negara sana itu, di negara jiran. Belum ilmunya pun mungkin masih cetek. Ya saya hadapin diperiksa saya di sidang kode etik, saya jelaskan. Ternyata semua hakim kode etiknya sendiri belum tahu mereka fungsi peranan advokat yang sesungguhnya, yang semurninya ataupun future-nya itu di situ di mana. Saya jelaskan. Jadi kalau keyakinan saya digugah, didikte dengan arogansi, nggak benar itu. Itu namanya advokat. Karena advokat itu mandiri, akuntabel, bebas, tapi semua itu jangan disalahartikan. Apalagi apa yang mau dikejar di dalam suatu persidangan adalah kebenaran-kebenaran, baik itu kebenaran material maupun kebenaran formil. Itu udah jelas. Mungkin rekan kita beberapa advokat bersidang apa kebenaran material itu apa, kebenaran formil itu apa, belum tentu mereka tahu itu semuanya. Saya tahu betul kemampuan mereka di lapangan. Karena saya mengajar advokat ini bukan setahun 2 tahun, sudah 40 tahun saya jadi guru advokat di Republik ini. Itu. Jadi sehingga bukan hanya kasusnya Kucluk ini, tapi juga kasus-kasus yang lain saya perhatikan seperti itulah. Makanya doktrin saya kepada anggota Pradin, tolong itu diingat bahwa fungsi peranan kita di dalam perkara litigasi yang disebutkan itu perkara pidana maupun perdata di pengadilan bukan identik dengan kita sebagai advokat, sebagai terdakwa. Ini kan sekarang ini bukti seperti halnya kenyataan beberapa 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, seorang advokat melibas majelis hakim dengan ikat pinggangnya. Apakah itu perilaku advokat? Apakah dia tidak mengerti persidangan itu mulia? Ini yang benar-benar sangat sedih saya melihatnya akhir-akhir ini. Makanya saya katakan Profesor Pokat ini mendapat julukan 3 gelar baru yang sangat menyedihkan. Advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, advokat sontoloyo. Itu dialog saya yang mengatakan advokat abal-abal itu bukan mulutku. Tidak mungkinlah mulutku ini mengatakan seorang advokat Ropaun Rambe setengah abad jadi advokat. Tidak mungkin. Tapi yang mengucapkan kata-kata itu pertama saya mendengar adalah Saripudin. Waktu itu jabatan beliau wakil ketua Mahkamah Agung, sekarang jadi ketua Mahkamah Agung. 3 kali dia ucap kata dia di forum di pertemuan kami waktu kopi morning. Waktu diundang kita kopi morning, dan Pak Rambe saya mohon maaf. Loh, saya kaget, mohon maaf. Apa Pak? Enggak dah, udah. Loh, terus kok pembicaraan terputus? Ya kalau gitu saya minta maaf ya kalau nanti nggak enak kata-kata saya. Loh, memang ngomong ke saya? Enggak, tapi nggak enak banget kalau saya ucapkan. Minta maaf ya 3 kali saya hitung. Saya katakan apapun resikonya akan saya terima. Ya katakan, Pak Rambe, sekarang ini advokat abal-abal. Nah, ya Allah. Memang mendengarkan kata-kata itu bagaikan langit runtuh di ubud-ubud kepala saya. Seorang pejabat hukum, pejabat tinggi hukum, mengatakan bahwa advokat itu sekarang banyak advokat abal-abal. Tapi itulah kenyataan yang tak dapat saya pungkirin keadaannya. Makanya ini sedang saya melalui organisasi yang saya pimpin, Pradin, sebagai organisasi paling tertua di Republik tercinta ini, ingin membentuk suatu Dewan Advokat Indonesia. Ini saya garap dan mungkin kalian bisa baca, share di
majalah Pari Advokat Hukum Online di online ya. Mudah-mudahan mari kita berdoa terbentuknya Dewan Advokat ini mungkin dapat meningkatkan mutu, dapat menjaga officium nobilnya advokat ini, bisa membangun sinergi dengan sesama penegak hukum. Ini advokat kalau melihat polisi kayak rival bertarung di tinju. Kalau melihat jaksa kebakaran jenggot. Padahal partner ya Bang ya. Kenapa jadi seperti itu? Kalau melihat hakim bagaikan apa yang mereka lihat itu hakim itu. Padahal itu kita sama-sama penegak hukum. Saya setengah abad jadi advokat ini ya saya tidak pernah bentrok dengan polisi. Saya tidak pernah bentrok dengan jaksa. Di persidangan kayak kemarin lah beberapa minggu yang lalu sidang di Serang. Di persidangan, kita bagaikan sehingga mau terkam menerkam. Begitu di luar persidangan kita ketawa, bercanda-bercanda saling. Aku kaget makanku, minumku dibayar sama jaksa. Kaget saya, loh. Keluarlah kata-kata saya. Ceritalah ini, ceritalah itu. Saya bilang, saya ini putra pertama Kajati di Republik DKI Jakarta ini adalah ayah saya. Baru mereka ngerti. Ayah saya pertama kali menjabat dibuka adanya Kajati di Jakarta ini adalah ayah saya. Waktu itu dimobilisasi dari auditor militer beliau. Itu saya cerita ternyata semua orang tua mereka itu sahabat saya di Pasar Minggu, di Kejagung, termasuk abang saya Heruman Arab. Itu orang-orang yang ada itu beberapa itu yang dibina oleh ayah saya dulu. Itu saya jelaskan. Makanya oleh karena itu jaksa bukan rival. Baik di persidangan maupun di luar persidangan. Hakim bukan musuh. Semua putusan majelis hakim itu adalah hukum. Kalau memang itu hukum ada perintahnya, dihukum ya dihukum. Kita lihat kebenaran materialnya. Kita lihat kebenaran formilnya. Ini yang saya sayangkan agar rekan-rekan para advokat yang bisa mendengar di forum diskusi kita GCC ini memahami. Dan memang jujur saya katakan yang membahas lembaga advokat di Republik tercinta ini dengan menerbitkan buku teknik praktek advokat hanya abangnya Handi Selebes itulah Profesor Rambe. Mudah-mudahan tidak dikenal orang semua itulah. Demikian Bang Yan. Ya, Handi Bang. Selebes. Ya, Siap. Prof. Opung, saya nambahin sedikit aja, Pung. Tadi kan Opung pernah kalau dia salah didukung lah gitu ya Bang ya, intinya gitu ya. Salah satu guru besar atau misalkan masa penjahat sebentar masa penjahat dikatakan dengan keyakinan penuh dengan keyakinan tidak bersalah padahal sudah jelas memperkosa anak orang, itu kan namanya advokat apa itu? Iya. Jadi kan gini Bang, fungsi jaksa kan tahu mungkin ya Pung ya, fungsi jaksanya tahu penuntutan atau eksekutor. Ya Pung ya sebentar. Sebentar Pung. Jadi ingat salah satu di Rengus Toir ya. Salah satu tuntutan bebas yang pernah ya, banyak beberapa itu jaksa pernah tuntutan bebas karena bukti di persidangan. Jadi ini untuk Iwan Villa. Muslim kalau memang tidak bersalah, insya Allah akan dituntut nggak bebas. Dituntut bebas. Karena apa? Seyogyanya persidangan inilah untuk membuka bukti-bukti apa betul yang dilakukan oleh terdakwa ini melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Salah satunya Bob Nasution. Dia seorang jaksa sampai keluar jaksa karena ada sesuatu hal. Ingat, saya teman saya yang bekerja di sana, salah satu jaksa agung yang betul-betul, ini banyak yang jaksa agung ya Bung, tapi yang betul-betul mendukung kalau memang di peradilan itu tidak bersalah, putus tidak bersalah, tuntut tidak bersalah.
tuntut bebas maksudnya. Iya. Dalam logikanya nggak ada harus tuntut bebas, Bung. Terima kasih, Bung. Itu aja. Jadi nggak usah takut. Ya, sedikit lagi saya. Setengah abad saya jadi advokat itu, kalau saya inventarisir ada tuntutan bebas, banyak saya dapat tuntutan bebas, banyak tuntutan bebas. Bahkan ancaman hukuman mati bebas saya bikin. Kalau masih ingat kalian tahun 90-an pembunuhan Mayor Butar-Butar di Cempaka Putih yang dituduh diajukan ke persidangan itu tukang beca pembunuhnya. Itu setelah kita gali di dalam persidangan, hakim yakin, seyakin-yakinnya, jaksa pun yakin, seyakin-yakinnya bahwa tukang beca ini bukan seorang pembunuh, bebas, dituntut bebas, diputus bebas. Bahkan sekarang anaknya terdakwa itu sekarang jadi asisten saya di kantor. Banyak, bukan baru 3-4 tahun yang lalu apa berapa tahun yang lalu saya bela di Jakarta Barat, bebas juga. Banyak. Jadi itulah fungsi peranan advokat itu. Kalau terjadi dialog hukum di persidangan, boleh kita bertengkar, tapi untuk mencari kebenaran, bukan maki-makian emosional. Nah, ini pengalaman saya. Bagaimana saya seorang darah adiaksa, sperma saya sudah jadi dia adiaksa. Masa aku maki-maki wajah berantem jaksa, itu nggak mungkin diterima akal. Gitu. Jadi sehingga di dalam hal di persidangan itu menemukan kebenaran materialnya memang tidak bersalah, ya katakanlah tidak bersalah. Jadi bukan fungsi peran advokat itu membela mati-matian sampai bebas. Setidak-tidaknya mengurangi hukuman. Memang hukuman itu diatur oleh jaksa, diatur oleh advokat, bukan itu setelah barfeknya itu oleh majelis hakim dengan keyakinan mereka masing-masing. Kita kan beda fungsi di dalam persidangan. Ini yang barangkali yang boleh masyarakat itu sendiri pencari keadilan, terkhusus para advokat profesi yang saya tekunin ini, banyak yang kurang memahami lebih mendalam. Demikian, dilanjut. Terima kasih Bang Hadi Celebes. Terima kasih Opung. Opung, aku mau tanya bos. Sebentar, di mute dulu itu. Belum kelar, habis ini kalau mau nanya. Jadi Opung ini adalah abang merangkap senior banget ya, Ketua Umum Peradin Indonesia. Saya 10 tahun menyopiri beliau membawa tasnya sampai ke pengadilan ya. Semoga nanti saya diberi tugas baru oleh Opung untuk mudah-mudahan LP yang saya tuju nanti LP-nya Kuculuk Opung. Mohon ditugasi saya Opung. Iya, nanti saya tugaskan Bang. Bukan Pak Ian, Opung yang tugaskan saya dong. Ada programnya nanti itu. Kemarin disalahin Bang, nggak jadi saya Opung, maaf Opung. Itu belum. Oke, baik kita lanjut ya. Karena ini udah kelar, ada segar-segar mau diskusi, habis ini kita tutup. Gini Bang, kita sebelum nutup, jadi gini Bang. Nanti segar-segar ya sebentar ya, segar-segar. Di mute dulu. Kita beradab. Anda beradab dulu sebentar. Jadi gini Bang. Jadi tadi apa yang dikatakan Opung, Rambe, teman-teman di sini, itu sebenarnya jadi nggak usah baper. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Kalau merasa ada di dalam Beeplesnya, monggo katakanlah itu apa adanya, benar dan benar. Ya, itu aja. Jadi nggak usah baper. Itu aja Bang. Lanjut Bang. Terima kasih. Berikanlah pendidikan, edukasi atau edukasi apapun itu kepada masyarakat. Jangan memberikan provokasi yang berlebihan. Ya berilah pencerahan hukum kepada masyarakat ini gitu loh. Seperti yang diterangkan tadi pengacara senior kita Opung Rambe gitu. Berikan, katakanlah sejujurnya gitu loh. Jangan berdasarkan pulus sehingga Anda bisa menjual profesi, kan nggak bagus itu. Tadi ada 3 panggilan yang kurang enak loh didengar itu. Kalau yang kayak begitu diagung-agungkan bagaimana gitu loh. Kalau bukan Anda yang menghargai profesi Anda, siapa lagi gitu loh. Itu kalau menurut saya ya, semoga saja ke depannya hukum di Republik ini tentunya kita patuhi semua itu gitu loh. Ada prosedur hukumnya gitu. Anda nanti misalnya tidak bisa membuktikan ya, pakai langkah lagi kan ada banding, ada PK dan seterusnya kan begitu. Jadi ada semua jalurnya, janganlah membodohi masyarakat. Kurang elok itu. Akhirnya apa orang yang nggak ngerti hukum
menelan mentah-mentah, dipakai baper kemana-mana. Jadinya bertemu sama kita orang ini nganga, nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Ya udah sekian dulu ya Ikhwan Fillah yang Sebentar Bang, sedikit Bang, supaya ini saya nggak lupa, sedikit aja. Gimana Bang? Lanjut. Ini sedikit aja supaya saudara-saudara Kristiani juga mengerti. Pasal 156 itu bunyinya nggak ada untuk Muslim, untuk Kristen, Hindu, dan Buddha, nggak ada, satupun nggak ada. Ya, itu harus diingat. Kita bacain ya, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Ini 156. Coba, bukan 156A atau B-nya, 156. Di situ nggak disebutkan golongannya apa, untuk Muslim, untuk Kristen, untuk Hindu, untuk Buddha, untuk orang Sunda, orang Minang, orang Medan, nggak ada. Ini untuk penduduk negara Indonesia. Terima kasih Bang Handi. Dilanjut. Tutup aja Bang. Standby. Sekarang aku boleh bertanya nggak? Jangan langsung. Oke, habis ini nanti kalau mau bertanya habis ini ya. Kita buka season kedua. Terima kasih ya semua para sahabat, para guru-guruku yang ada di sini. Ya, advokat senior Peradin Indonesia, Ketua Umum Peradin Indonesia, Prof. Paum Rambi, Zulkifli Mabas, Mas Bonar, Mas Ian, Zulfikar Official, dan semuanya. Pejuang Tauhid, Denova Channel, semuanya yang telah menyiarkan, semoga bermanfaat kita semua. Jangan kemana-mana, Ikhwan Fillah yang ada di live chat. Habis ini ada segar-segar ingin berdiskusi dengan salah satu jamaah. Denda Ahmad saya nggak disebut. Nanti sama Bang Juma atau salam